Manhwa ini menceritakan seorang pemuda bernama Bong Joo-hyuk. Dia merupakan orang biasa yang sedang dililit banyak hutang, karena MC kita harus membiayai pengobatan ayah dan kuliah adiknya. Tapi ketika dia sedang memakan ramen untuk makan malamnya, tiba-tiba muncul notifikasi yang mengatakan kalau dia terpilih menjadi seorang awakener. Dan jika berhasil menaiki menara, maka dia bisa mendapatkan banyak uang yang bisa mengubah hidupnya. Karena dia mendapatkan status skill summon, dia mendapatkan kesempatan untuk memanggil summon dengan level acak sesuai keberuntungan. Jika biasanya makhluk summon adalah sejenis monster atau hewan, kali ini si MC mendapatkan makhluk summon seorang manusia. Dengan level tingkat 2 yaitu super rare, bersama makhluk summonnya itu, si MC mulai menaiki menara untuk mendapatkan banyak uang. Di awal chapter, diperlihatkan seseorang yang sedang berjalan di sebuah gang yang termasuk ke dalam area kumuh di sebuah kota. Dan di belakang orang tersebut ada dua orang yang memperhatikan dari jauh, yang sedang berdiskusi cara untuk mendapatkan uang, sambil menertawakan orang yang sedang berjalan. Orang itu berjalan dengan sebuah kantong plastik di tangannya. Sepanjang berjalan melewati gang itu, dia mengeluhkan tempat itu, yang selalu berisik setiap hari. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan rumah kecilnya, yang berukuran sekitar 16 meter persegi, yang ternyata itu adalah MC kita, yang bernama Bong Joo-hyuk. Bong Joo-hyuk adalah seorang pria berumur 25 tahun, yang saat ini tidak punya pekerjaan tetap, namun dia memiliki 3 pekerjaan sampingan, yaitu bekerja di minimarket, restoran barbeque, dan kuliah harian. Dengan muka pasrah, Bong Joo-hyuk hanya bisa mengeluh. Karena menu makan malam ini adalah ramen lagi. Ada alasan sederhana, mengapa dia kerja sekeras ini tapi tetap tidak bisa menabung, dan hidup di tengah-tengah kemiskinan. Yang tentu saja, karena utang yang harus dia bayar, Bong Joo-hyuk adalah seorang pria biasa yang tidak mempunyai keahlian khusus, yang dia punya hanyalah tubuh yang sehat, yang biasa dia gunakan untuk bekerja sekeras mungkin. Dengan kondisi seperti itu, dia hanya bisa pasrah karena merasa dia tidak akan punya masa depan yang cerah. Di saat sedang menikmati makan malamnya, tiba-tiba di depannya ada sebuah notifikasi yang bertulisan, Tuan Bong Joo-hyuk telah awakening, yang membuatnya sangat tercenangan, sampai mulut ternganga tidak bisa berkata-kata. Sampai ramen yang ada di dalam mulutnya membakar lidahnya, yang membuatnya berteriak kepanasan. Setelah menenangkan diri, dia menatap layar notifikasi di depannya itu dengan perasaan tidak percaya. Kemudian dijelaskan apa itu awakening. Orang-orang menyebutnya sebagai anugerah. Dan jika seorang awakener berhasil, maka bisa mendapatkan rezeki nomplok, yang bisa mengubah hidup sepenuhnya. Bahkan keberuntungan ini dikatakan lebih besar daripada menang sebuah lotre, tapi kekayaan itu hanya bisa dinikmati kalau dia masih hidup, yang seketika membuat Bong Joo-hyuk tersungkur ke lantai. Setelah tahu kalau memasuki menara itu sangat berbahaya, dia bisa saja mati dicabik-cabik monster, mati membeku, atau terbakar hidup-hidup, mati karena keracunan, bahkan mati tergencet jebakan atau sejenisnya. Biasanya, jika memungkinkan, Bong Joo-hyuk akan menghindari masalah, atau terlibat apapun dalam hal yang bisa merepotkannya, seperti berpura-pura menelpon saat melewati orang-orang yang dirasa akan mengganggunya. Selama 25 tahun, Bong Joo-hyuk selalu berjalan di jalan yang aman untuk menghindari bahaya, karena dia adalah hanya pria tingkat rendah dan rakyat jelata. Tapi sekarang, dia tidak akan melarikan diri lagi dengan adanya awakening ini. Tapi sebelum itu, dia memastikan dulu apakah ini beneran nyata, ataukah hanya halusinasi karena kelelahan semata. Dia kemudian mengarahkan tangannya ke depan dan berteriak, status window, yang seketika memunculkan sebuah layar dengan informasi status, seperti nama, level, skill khusus, dan skill umum. Tapi kemampuan pemanggilannya sekarang berada di tingkat maksimal. Setelah melihat layar di depannya, Bong Joo-hyuk masih ragu dengan apa yang dia lihat. Dia kemudian mencoba menyentuh layar notifikasi itu. Namun layar tersebut tidak bisa disentuh sama sekali, dan tangannya hanya menembus layar tersebut. Kemudian dijelaskan, kalau seorang awakener akan diberikan kemampuan yang dikenal sebagai trait. Trait memiliki berbagai jenis variasi, seperti swordsmanship, spearmanship, shielding, archery, fighting arts, gigantification, smash, summon, heal, dan masih banyak lagi. Sementara Bong Joo-hyuk memiliki trait summon. Di antara trait ini, trait summon dikenal bisa menggunakan makhluk seperti roh, phantom, beast, golem, dan magic beast. Ini adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang menggunakan jenis makhluk panggilan tertentu. Setelah mengetahui itu semua, Bong Joo-hyuk sekarang bertanya-tanya, dia termasuk ke dalam summoner macam apa? Karena dia seorang awakener. Sekarang dia mencoba untuk menggunakan skill summon miliknya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan berteriak, skill summon.
namun tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian mengganti kalimatnya dengan menahan malu, dia kemudian berteriak lagi, random summon, namun tetap tidak terjadi apa-apa. Setelah memikirkannya, sekarang dia ingat kalau dia tidak bisa menggunakan skillnya di sembarang tempat. Kemampuan player termasuk skill, hanya bisa digunakan di dalam menara saja dan tidak bisa diaktifkan di luar menara. Yang bisa digunakan saat berada di luar menara hanya status window. Seorang player yang sedang berada di luar menara tidak berbeda dari manusia biasa. Mereka hanya memiliki keistimewaan saat berada di dalam menara saja. Setelah sadar akan hal itu, sekarang dia merasa sangat bodoh. Karena informasi seperti itu seharusnya dia bisa dapatkan dari internet. Dia kemudian bergumam dalam hatinya, kalau sebuah skill tidak seharusnya bisa dirapal di luar menara. Sebelum selesai bergumam, tiba-tiba muncul window notifikasi yang bertulisan, memulai random summon, yang seketika membuat Bong Joon-hyuk sangat terkejut, sampai kedua matanya terbelalak, seakan tidak percaya apa yang dia lihat. Setelah muncul notifikasi itu, disusul dengan muncul sebuah cahaya keunguan di depan matanya, yang berbentuk menyerupai postur tubuh manusia, sementara Bong Joon-hyuk yang masih terkejut hanya bisa diam melihat proses summon itu terjadi. Tiba-tiba muncul seorang manusia dari balik cahaya ungu tersebut, dengan pakaian seperti seorang petarung, yang merupakan makhluk summon yang dipanggil oleh Bong Joon-hyuk, yang seketika membuatnya sangat terkejut sampai kedua mata dan mulutnya terbuka lebar, karena tidak percaya kalau mantra yang dia gunakan sebelumnya ternyata berhasil. Dengan muka tersenyum, manusia summon itu kemudian memberi hormat kepada Bong Joon-hyuk dan mengatakan kalau dia adalah benar seorang manusia. Bong Joon-hyuk masih kebingungan dengan apa yang terjadi, karena dia baru tahu kalau mantranya juga bisa berhasil di luar menara, dan yang paling mengejutkannya adalah makhluk summonnya bukan makhluk summon biasa seperti roh atau golem, melainkan seorang manusia. Setelah dipanggil oleh Bong Joon-hyuk, makhluk summon itu seketika mencium bau yang lezat, yang ternyata bau lezat itu berasal dari ramen yang sebelumnya dimakan oleh Bong Joon-hyuk. Si manusia summon itu langsung mendekat ke arah ramen itu, dan dengan muka sangat senang, dia meminta ramen itu sedikit saja kepada Bong Joon-hyuk. Bong Joon-hyuk pun memperbolehkannya untuk memakan ramennya itu, dan tanpa rasa malu, si manusia summon itu langsung mengambil sumpit dan memakan ramen itu. Sementara Bong Joon-hyuk hanya memerhatikan kelakuan makhluk summonnya itu. Dengan ekspresi kebingungan, si manusia summon itu dengan lahap memakan ramen itu, seolah berhari-hari tidak makan. Tapi ternyata ramen itu adalah ramen jenis baru, dengan rasa pedas yang berbeda, yang membuat si manusia summon itu mengeluarkan banyak keringat di wajahnya. Karena menahan rasa pedas dari ramen itu, Bong Joon-hyuk berdiri di belakangnya, kemudian bergumam kalau si manusia summon ternyata lemah karena tidak kuat pada ramen yang sebenarnya tidak terlalu pedas itu. Di saat manusia summon itu memakan ramen, Bong Joon-hyuk masih bertanya-tanya, bagaimana bisa skillnya bisa berhasil aktif di luar menara, dan juga makhluk summonnya itu adalah manusia. Sedangkan Bong Joon-hyuk belum pernah mendengar tentang makhluk summon yang seorang manusia. Karena penasaran, Bong Joon-hyuk kemudian memunculkan status window, dan di layar itu terdapat informasi tentang makhluk summon dengan berbagai level. Yang terbawah ada rare, super rare, special super rare, hingga legendary special super rare. Dijelaskan juga kalau seorang summoner dan seorang makhluk summon bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa apapun. Namun, Bong Joon-hyuk masih penasaran, si manusia summon berada di peringkat apa. Konsep summon ini mirip seperti menarik karakter gacha di dalam sebuah game. Dijelaskan juga kalau makhluk summon memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip 1, makhluk summon harus memprioritaskan dan melindungi nyawa summoner. Prinsip 2, makhluk summon harus mutlak mematuhi perintah summoner. Prinsip ketiga, jika prinsip 1 dan 2 bertentangan, prinsip 1 harus menjadi prioritas tertinggi. Prinsip kepatuhan mutlak yang ada pada prinsip kedua ini akan sangat menguntungkan Bong Joon-hyuk. Bong Joon-hyuk kemudian bertanya lagi dalam pikirannya, mempertanyakan siapa identitas dari manusia yang dia summon itu, yang seketika memunculkan sebuah katalog yang berisi tentang identitas dari si manusia summon. Manusia summon itu merupakan assassin gila dari Guild Cruel dengan nama John Corsal, peringkat super rare, tipe assassin, dan cooldown. Pemanggilannya adalah 3. Setelah pemulangan summon, dijelaskan juga kalau John Corsak adalah seorang domba hitam dari Guild Assassin Cruel, seorang assassin yang benar-benar gila. Namun tingkat keberhasilan misinya adalah 99%. Dia bahkan berhasil membunuh Black Mage. Akhir hidupnya adalah sebelum sistem selesai memberikan informasi ke kepala Bong Joon-hyuk. Bong Joon-hyuk sudah tidak kuat menampung banyak informasi sekaligus ke kepalanya, yang membuatnya merasakan sakit pada kepalanya,
Dan tiba-tiba Bong Joon-hyuk seperti terlempar ke dimensi yang lain. Dan di dalam dimensi itu terlihat seperti dunia yang belum pernah dia datangi. Dia juga melihat John Korsak di depannya, yang sedang menerjang ke arahnya, dengan pedang di tangannya, tapi ternyata John Korsak hanya melewati Bong Joon-hyuk saja. Seperti dia tidak bisa melihat ataupun merasakan keberadaan Bong Joon-hyuk, yang membuat Bong Joon-hyuk sedikit terkejut. Saat kembali membuka matanya, John Korsak ternyata sedang menyerang musuh di depannya. Walaupun jumlah lawan yang dihadapi John Korsak bukan sendiri, tapi dia sama sekali tidak takut untuk menghadapi mereka. Dan dengan mudahnya John Korsak membunuh semua lawannya. Bahkan lawannya tidak sempat menahan ataupun menyerang John Korsak. Dengan sekejap semua kepala lawannya sudah terlepas dari badan mereka. Tapi ada yang salah dari kelakuan John Korsel yang membuatnya dijuluki sebagai asasin gila. Yaitu, dia punya kebiasaan mengikatkan pita pada kepala korbannya yang sudah terlepas dari badannya, yang membuat Bong Joon-hyuk sedikit merinding sampai badannya gemetaran. Setelah selesai membunuh dan memasangkan pita pada kepala ketiga orang itu, John Korsak kemudian melirik ke belakangnya, yang ternyata adalah sebuah rumah yang sangat megah. Di sini juga akhir dari hidup John Korsak, yang disebabkan oleh satu kegagalan, yang kali ini target pembunuhannya adalah seorang swordmaster terkuat di kerjaan. Setelah berada di kamar si target, yang dalam kondisi masih tertidur, dia langsung menyerangnya dengan menggunakan pedang senjata di tangannya. Tapi, sesaat sebelum berhasil, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakangnya. Sebelum sempat bereaksi, pendekar pedang itu telah berhasil memotong badannya, sampai terpotong menjadi dua. Di sanalah akhir dari hidup seorang asasin gila, John Korsak. Dan sampai di sini juga ingatan terakhir dari John Korsak. Setelah memproses ingatan dari John Korsak, tiba-tiba John Korsak sudah berada di belakang Bong Joon-hyuk. Sambil bertanya apa yang sedang Bong Joon-hyuk pikirkan, yang tentu saja membuat Bong Joon-hyuk sangat ketakutan. Apalagi setelah melihat John Korsak membunuh musuh dengan sangat mudah, tanpa ragu sedikit pun, Bong Joon-hyuk yang terkejut langsung melompat, menjauh dari John Korsak, sampai menabrak televisi. Dengan muka yang dipenuhi keringat, John Korsak yang terkejut juga dengan respon Bong Joon-hyuk, langsung meminta maaf. Dia hanya bermaksud ingin bertanya, apakah ada yang bisa dia lakukan untuk Bong Joon-hyuk, dan memintanya agar tidak perlu takut. Dengan muka ketakutan seakan nyawanya terancam, dia bergumam, seharusnya makhluk summon berada dalam kepatuhan mutlak terhadap summoner. Dia kemudian menenangkan diri dengan mengambil nafas dalam-dalam dan memberanikan diri untuk mencoba otoritas kepatuhan mutlak. Dia mencoba menyuruh John Korsak untuk merapikan panci bekas ramen. Dan dengan mudahnya, John Korsak langsung mengambil panci ramen dan menyimpannya. Setelah selesai dengan ramen itu, Bong Joon-hyuk kemudian menyuruhnya untuk membersihkan mejanya. Dan dengan sigap John Korsak langsung membereskan meja itu dengan kain lap, yang membuat Bong Joon-hyuk terkejut. Karena John Korsak melakukan semua perintahnya tanpa keluhan sedikit pun. Dengan muka bingungnya, Bong Joon-hyuk kemudian bertanya kepada John Korsak, apakah boleh memberikan perintah yang bodoh? Dengan muka tersenyum, John Korsak menjawab, kepatuhan penuh pada kata-kata summoner itu wajib, jadi segala sesuatu yang disuruh oleh Bong Joon-hyuk pasti akan dilakukan oleh John Korsak. Setelah mendapatkan jawaban, Bong Joon-hyuk kemudian menyuruh John Korsak untuk menggonggong seperti anjing, yang seketika membuat John Korsak terdiam. Bong Joon-hyuk yang melihat John Korsak tiba-tiba terdiam, berpikir kalau dia sudah melampaui batas dari kepatuhan mutlak. John Korsak adalah karakter kuat dengan harga diri tinggi di kehidupan sebelumnya. Bong Joon-hyuk takut kalau tiba-tiba John Korsak mengamuk dan menyerangnya, tapi ternyata John Korsak langsung menuruti perintah dari Bong Joon-hyuk untuk menggonggong seperti anjing. Malahan tidak ada keluhan sama sekali. Bahkan raut wajahnya seperti senang melakukan perintah bodoh tersebut, yang membuat Bong Joon-hyuk tidak habis pikir akan sepatuh itu. Bong Joon-hyuk dengan muka datar, kemudian memberikan jempol sebagai ganti dari ucapan kerja bagus kepada John Korsak. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Bong Joon-hyuk dengan cukup keras, yang membuat mereka berdua sedikit terkejut dan bertanya-tanya, siapa yang mengunjunginya di malam-malam begini? Orang itu kemudian berteriak memanggil Bong Joon-hyuk dan menyuruhnya untuk segera membukakan pintu. Setelah mendengar suara orang itu, sekarang Bong Joon-hyuk tahu siapa orang yang mendatanginya itu. Bong Joon-hyuk lupa kalau hari ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran bunga. Dijelaskan ternyata, Bong Joon-hyuk meminjam uang sebanyak 10 juta won karena bank tidak mau memberinya pinjaman. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain lari ke pinjaman swasta untuk biaya operasi patah tulang panggul ayahnya setelah ayahnya terpeleset di es. Dan untuk menutup biaya kuliah adiknya, Bong Joon-hyuk berpikir akan bisa melunasinya dengan cepat. Tapi hutang pokoknya saja masih belum berkurang sedikit pun. Dan dia selama ini sudah membayar lebih dari 5 juta won hanya untuk bunganya saja.
Dia sadar kalau itu adalah keputusan bodoh yang dia ambil, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain memilih keputusan tersebut, dia yang kesal hanya bisa menahan rasa kekesalannya itu, bahkan sampai menggigit bibirnya sendiri. Bahkan jika dia kembali ke sebelum dia meminjam uang kepada swasta, mungkin dia tetap akan membuat pilihan yang sama. Di saat Bong Joon-hyuk merenungi nasibnya, orang di luar masih terus berteriak memanggilnya. Dia kemudian berbalik ke arah John Korsak sambil memanggilnya. Tapi saat berbalik, John Korsak dengan muka datarnya sudah bersiap untuk membunuh para rentenir dan berkata, "Berikan saja perintah dan aku akan memenggal kepalanya dan membawanya kembali." Bong Joon-hyuk menegaskan. Kalau bukan itu yang dia maksud. Bong Joon-hyuk berpikir, kalau John Korsak bisa-bisa menyebabkan masalah besar. Kalau dibiarkan, Bong Joon-hyuk kemudian menyuruh John Korsak untuk bersembunyi di kamar mandi dan jangan bergerak sedikit pun. Dan juga jangan membuat suara sedikit pun. Dengan muka kebingungan, John Korsak bertanya kepada Bong Joon-hyuk, apakah dia masih boleh bernafas? Yang tentu saja Bong Joon-hyuk membolehkan hal tersebut. Setelah menyembunyikan John Korsak, Bong Joon-hyuk kemudian membuka pintu rumahnya. Dan tiba-tiba ada sebuah tangan yang cukup kekar memegang leher belakangnya. Dan itu adalah orang yang mau menagih hutang Bong Joon-hyuk. Orang itu kemudian bertanya, apakah Bong Joon-hyuk baik-baik saja? Orang itu juga berkata, kalau dia khawatir, mungkin saja Bong Joon-hyuk sakit karena pembayaran bunganya belum masuk. Dengan ketakutan, Bong Joon-hyuk kemudian meminta maaf dan beralasan kalau dia lupa harus membayar hari ini dan akan mengirim uangnya sekarang dengan muka mengancam. Orang itu berkata, kalau Bong Joon-hyuk kesulitan membayar, jangan memaksakan diri. Jika keadaan mendesak, Bong Joon-hyuk juga bisa menjual organnya saja, tidak akan masalah karena masih bisa hidup hanya dengan satu ginjal. Rekan orang itu kemudian berkata, kalau Bong Joon-hyuk juga memiliki seorang adik, orang yang memedang leher Bong Joon-hyuk. Kemudian menjawab, kalau adiknya juga bagus, semakin muda, semakin bagus harganya. Bong Joon-hyuk yang mendengarnya seketika mengeluarkan raut muka yang sangat marah, seakan ingin membunuh mereka semua. Dengan nada mengejek, orang itu bertanya kepada Bong Joon-hyuk, kenapa dengan matamu? Kau terlihat seperti akan memukuliku. Seketika raut wajah Bong Joon-hyuk berubah. Yang tadinya sangat marah, sekarang terlihat kalau Bong Joon-hyuk memaksakan senyuman kecilnya itu dan berkata, kalau tidak mungkin dia akan melakukan hal itu. Mereka pun langsung pergi dengan menutup pintu cukup keras sambil berkata, agar Bong Joon-hyuk berhati-hati, kecuali dia ingin mati tanpa jejak, Bong Joon-hyuk hanya bisa menerima nasibnya tanpa membalas perkataan mereka. Setelah orang-orang itu pergi, John Korsak kemudian keluar dari kamar mandi. Bong Joon-hyuk kemudian berkata kepada John Korsak, kalau John Korsak bersembunyi dengan sangat tenang tanpa suara sedikit pun, John Korsak pun menjawab, itu karena Bong Joon-hyuk memberinya perintah seperti itu. Sekarang, Bong Joon-hyuk merasa sangat lelah. Setelah mengerjakan 2 pekerjaan paruh waktu, kebangkitan summon manusia, dan kunjungan penagih utang, dia kemudian berpikir, apakah dia benar-benar harus memanjat menara untuk mendapatkan uang? Tapi dia merasa pengecut, sepertinya tidak mungkin bisa memanjat menara. Apalagi di dalam menara itu sangat berbahaya. John Korsak kemudian bertanya kepada Bong Joon-hyuk, apa yang harus dia lakukan sekarang? Bong Joon-hyuk juga kebingungan, kemudian bertanya kepada John Korsak, apa yang ingin dia lakukan? Jika John Korsak ingin kembali, Bong Joon-hyuk bisa menggunakan pemulangan summon. Dengan muka tersenyum, John Korsak berkata, kalau diizinkan dia ingin menonton televisi. Karena sudah lama sekali sejak dia menonton televisi, Bong Joon-hyuk pun membolehkan John Korsak untuk menonton televisi, walaupun dia juga bingung bagaimana John Korsak bisa tahu tentang televisi ataupun ramen. Tapi dia tidak ada alasan untuk menolak permintaan John Korsak. John Korsak pun berterima kasih dan akan menonton beberapa episode drama. Setelah cukup malam, Bong Joon-hyuk beristirahat di tempat tidurnya. Dengan ditemani John Korsak yang sedang menonton dengan senang hati, Bong Joon-hyuk yang belum tertidur berpikir kalau, meskipun John Korsak adalah makhluk summon, tapi enak juga punya orang yang berada di sampingnya. Sampai sejauh ini, Bong Joon-hyuk selalu bekerja setengah mati sendirian tanpa ada siapapun yang menemaninya. Setelah tertidur cukup pulas, Bong Joon-hyuk terbangun dengan John Korsak yang sudah tidak ada di sana. Saat memeriksa status window, ternyata benar, John Korsak telah dipulangkan. Sekarang Bong Joon-hyuk harus kembali bekerja, mau dia seorang awakener ataupun tidak, dia harus tetap bekerja. Bong Joon-hyuk kemudian berjalan untuk mencuci muka. Dengan televisi menampilkan sebuah berita terkini, Bong Joon-hyuk mulai menggosok giginya sambil mendengarkan berita terkini yang mengatakan, dini hari tadi, di kantor agensi pinjaman ilegal bernama Smile Cash yang berlokasi di Jongno, Seoul,
Terjadi sebuah pembunuhan yang mengerikan. Bong Joon-hyuk yang sedang menggosok giginya tiba-tiba terdiam karena tempat dia meminjam uang adalah Smile Cash. Dia kemudian mendekat ke arah televisi dan fokus mendengarkan berita. Pada berita itu dikatakan ada 3 korban dan semuanya ditemukan dalam kondisi terpenggal kepalanya. Dan yang paling membuat Bong Joon-hyuk terkejut adalah ketika dia mendengar kalau kepala korban pembunuhan itu dihiasi oleh pita merah yang seketika membuat dia teringat pada saat dia memproses ingatan John Korsak. Saat itu John Korsak memenggal semua korbannya dan menghias kepala mereka dengan pita berwarna merah. Bong Joon-hyuk kemudian berpikir kalau mungkin saja pembunuhan itu adalah perbuatan dari John Korsak yang seketika membuat Bong Joon-hyuk berteriak histeris karena dia telah memanggil seorang pembunuh gila. Diperlihatkan sebuah kantor yang sangat berantakan dengan bercak darah di mana-mana dengan kondisi orang-orang di sana yang sudah mati mengenaskan. Dan itu adalah kantor dari Smile Cash yang tadi pagi muncul di berita terkini. Terlihat juga sebuah tangan yang sudah patah dengan cincin-cincin besar di jari tangan yang sama dengan cincin orang yang memegang leher bagian belakang Bong Joon-hyuk tadi malam. Diperlihatkan juga 3 kepala manusia yang sudah diberikan hiasan pita dengan kondisi berjejer terpisah dari badan. Setelah melihat foto-foto itu di internet, Bong Joon-hyuk semakin ketakutan tidak karuan. Matanya melotot dengan wajah dipenuhi kerangat dan gigi yang terus-menerus gemetar tidak berhenti. Bong Joon-hyuk yang sedang ketakutan. Tiba-tiba ada yang mendatanginya dengan membawa sesuatu. Dan itu adalah kepala si penagih hutang yang sudah terlepas dari badannya dengan mata dan mulutnya terbuka. Dan yang membawa kepala itu adalah badan si penagih hutang yang sudah tidak memiliki kepala. Si penagih hutang itu terus berbicara. Apakah jadi di-scan atau tidak? Seketika Bong Joon-hyuk berteriak ketakutan sambil mundur ke belakang. Dengan muka pucat dan dipenuhi keringat dingin. Yang ternyata itu semua adalah halusinasinya. Yang sebenarnya terjadi adalah dia seorang kasir yang sedang melayani pelanggan dan yang meminta di-scan adalah belanjaan yang dibeli. Pelanggan wanita itu yang kebingungan pun bertanya kepada Bong Joon-hyuk, apakah dia baik-baik saja? Bong Joon-hyuk langsung meminta maaf kepada wanita itu dan langsung melakukan scan pada belanjaan si wanita. Setelah selesai bekerja di minimarket, Bong Joon-hyuk pun memilih untuk pulang. Dan di sepanjang perjalanan pulang, dia terus bergumam. Kalau dia tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini, dan memutuskan untuk mengambil cuti selama sehari. Untuk semua pekerjaan part-time-nya, dia juga masih memikirkan orang-orang yang mati terbunuh dengan pita di kepala mereka dan bertanya-tanya, apakah mereka mati karena dirinya? Tidak lama kemudian, malam pun tiba di sebuah rumah kecil di dekat kota yang merupakan rumah Bong Joon-hyuk. Di dalam rumah itu, Bong Joon-hyuk membuka status window-nya lagi yang isinya katalog tentang identitas dari John Korsak yang seorang pembunuh gila karena dia adalah summoner John Korsak. Jadi John Korsak tidak akan menyakitinya. Meskipun begitu, Bong Joon-hyuk masih saja merasa takut kepada John Korsak. Bong Joon-hyuk kemudian menggunakan skill pemanggilannya untuk memanggil kembali John Korsak, tapi sebelum pemanggilannya berhasil, muncul sebuah notifikasi pada sistem window yang membuat Bong Joon-hyuk bertanya-tanya, dan isinya dari notifikasi itu adalah syarat untuk memanggil kembali John Korsak adalah memberikan tingkat kepuasan terhadap John Korsak terlebih dahulu, dengan total ada 5 bintang penilaian. Sekarang, Bong Joon-hyuk mengerti alasan kenapa katalog itu ada. Salah satunya adalah untuk memudahkan proses penilaian tingkat kepuasan. Bong Joon-hyuk yang sedang kesal pun mengacungkan jari tengahnya pada star rating. Dia terus bergumam kalau dia menyuruh John Korsak untuk menonton televisi saja, tapi John Korsak malah melakukan pembunuhan tanpa disuruh. Oleh karena itu, Bong Joon-hyuk berniat memberikan bintang 1 pada John Korsak. Karena John Korsak tidak patuh, dia juga melanjutkan kalau dia bukanlah siapa-siapa dan bisa-bisanya terlibat hal seperti ini. Walaupun keinginannya adalah memberikan bintang 1, tapi dia tidak mungkin sekejam itu. Dan akhirnya Bong Joon-hyuk memberikan nilai 3 bintang pada John Korsak untuk penilaian tingkat kepuasan. Bong Joon-hyuk tahu betapa sakitnya kalau diberi rating yang rendah, karena ibunya bekerja sebagai pegawai penyewaan water purifier, meskipun ada keluhan. Tapi Bong Joon-hyuk tidak bisa semena-mena memberikan bintang 1. Setelah selesai memberikan penilaian terhadap John Korsak, tidak lama kemudian John Korsak muncul dengan memberikan hormat pada Bong Joon-hyuk, dan dengan tersenyum, dia menyapa Bong Joon-hyuk dengan mengatakan, "Senang bisa bertemu lagi." John Korsak kemudian mengucapkan terima kasih kepada Bong Joon-hyuk. Karena telah memberikan nilai 3 bintang padanya, John Korsak juga akan bekerja lebih keras. Bong Joon-hyuk sampai ragu kalau John Korsak yang sangat ramah ini membunuh orang-orang dengan sangat gila, tanpa basa-basi. Bong Joon-hyuk kemudian bertanya kepada John Korsak,
tentang orang-orang yang kemarin malam mendatangi rumahnya. Apakah John Korsak membunuh mereka semua? Dengan muka ceria, John Korsak mengiyakan hal tersebut. Dia juga menegaskan kalau dia mengurus mereka semua dengan baik tadi malam, tepat sebelum dia dipulangkan. Bong Joon-hyuk sangat terkejut mendengar hal itu. Walaupun dia sudah mengira kalau John Korsak adalah pelakunya, tapi tidak habis pikir kalau John Korsak menjelaskan ceritanya dengan wajah sangat senang, sampai membuat Bong Joon-hyuk mundur sedikit ke belakang. Sekarang, di depan Bong Joon-hyuk adalah seorang pembunuh gila yang membuat Bong Joon-hyuk merasa mual dan jantung berdebar dengan sangat kencang. Dia mencoba menenangkan diri dengan berkata ke dirinya sendiri, walaupun John Korsak adalah pembunuh gila, tapi dia tidak akan menyakitinya. Bong Joon-hyuk kemudian bertanya kepada John Korsak, bagaimana John Korsak melakukannya. Seharusnya dia tidak tahu lokasi kantor orang-orang itu. John Korsak kemudian menjelaskan, ketika mereka mendatangi rumah Bong Joon-hyuk. Saat itu, John Korsak memberikan sebuah tanda pada mereka. Dengan begitu John Korsak tahu persis di mana lokasi mereka. Mendengar penjelasan John Korsak, membuat Bong Joon-hyuk sedikit terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah itu semacam skill milik John Korsak? Bong Joon-hyuk kemudian bertanya lagi, kenapa John Korsak sampai berbuat sejauh itu? John Korsak kembali menjawab, karena orang-orang itu adalah ancaman, jadi lebih baik dia membunuh mereka sejak awal. Bong Joon-hyuk kemudian berkata, kalau dia bahkan tidak memberikan perintah untuk itu, setelah mendengar jawaban dari John Korsak, membuatnya tidak bisa berkata-kata, yaitu karena 3 aturan makhluk saman. Pasal ketiga, yang berbunyi, jika aturan pertama dan kedua bertentangan, maka aturan pertama akan menjadi prioritas tertinggi. Sederhananya, kepatuhan mutlak. Namun jika summoner terancam bahaya, aturan itu bisa diabaikan. Bong Joon-hyuk kembali bertanya, kalau dia sang summoner, memberikan perintah kepada John Korsak agar membunuhnya, apakah John Korsak tidak akan mematuhinya? John Korsak pun mengiyakan pernyataan Bong Joon-hyuk. Bong Joon-hyuk kemudian berkata, tapi kenyataannya tidak ada ancaman pada dirinya, jadi keputusan John Korsak adalah murni dari penilaiannya. John Korsak kembali mengiyakan pernyataan Bong Joon-hyuk dan menegaskan kalau pasal ketiga bisa diartikan dengan sangat luas. Menurutnya, orang-orang itu merupakan faktor resiko yang pasti akan mengancam nyawa Bong Joon-hyuk suatu hari nanti. Dan ini adalah penilaian yang masuk akal. Mendengar penjelasan John Korsak, seketika Bong Joon-hyuk berteriak kalau itu adalah pemikiran seorang psikopat. Setelah berteriak seperti itu pada John Korsak, Bong Joon-hyuk langsung meminta maaf kepada John Korsak, dan John Korsak berkata untuk tidak merasa bersalah karena dia sudah sering dibilang begitu sama orang lain. Dengan muka suram, Bong Joon-hyuk bergumam kalau dia tidak terlalu mengerti, namun ini akan sangat berbahaya kalau dibiarkan. Bong Joon-hyuk kemudian memikirkan sebuah skenario yang mungkin akan terjadi jika mereka berdua sedang berjalan di tengah kota. Bagaimana kalau dirinya tanpa sengaja menabrak bahu seorang preman, dan preman yang tertabrak itu bakalan mencaci makinya. Seperti berkata, kau sudah bosan hidup, punya mata tuh dipakai. Biasa kata-kata mereka itu hanya sebuah ancaman semata, tanpa ada niat untuk benar-benar menyakiti. Tanpi menurut pandangan Korsak, itu adalah sebuah ancaman nyata, yang otomatis Korsak akan memenggal kepala orang yang mengancam nyawa dirinya. Korsak yang melihat tingkah lagu Joon-hyuk, hanya diam tidak banyak berkomentar, langsung berlutut dan meminta maaf kepada Joon-hyuk. Joon-hyuk kemudian bertanya, kenapa Korsak tiba-tiba berlutut dan memintanya untuk segera bangun? Joon-hyuk kemudian menyuruh Korsak untuk mendengarkan kata-katanya, agar jangan mengatasnamakannya untuk membunuh seseorang. Tindakan itu justru malah akan menyusahkannya, dan meminta Korsak agar tidak melakukannya lagi. Tapi Korsak malah menjawab, kalau dia tidak bisa menjamin itu. Joon-hyuk pun sedikit panik mendengar Korsak tidak bisa menjamin itu. Joon-hyuk menegaskan agar Korsak berjanji, kalau ada pisau di tenggorokannya, mungkin. Sebelum selesai berbicara, Korsak langsung berdiri dengan memberi hormat kepada Joon-hyuk dan berkata, kalau mulai sekarang dia akan menilai situasi lebih baik lagi. Setelah mendengar jawaban dari Korsak, sekarang Joon-hyuk bisa sedikit lebih tenang. Joon-hyuk juga senang kalau Korsak itu sangat responsif. Joon-hyuk kemudian berkata, kalau sekarang Korsak bisa kembali. Sebelum Korsak kembali, dia bertanya kepada Joon-hyuk, apakah Joon-hyuk berniat untuk menaiki menara? Pertanyaan Korsak seketika membuat Joon-hyuk terdiam, karena memang benar bahwa menaiki menara adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tapi dari lubuk hati Joon-hyuk, dia masih saja takut dengan bahaya yang akan dia lalui yang bisa menyebabkan dia kehilangan nyawa. Joon-hyuk kemudian bertanya kepada Korsak, apakah ada summoner lainnya? Orang-orang yang sama seperti dirinya yang bisa memanggil Korsak. Korsak kemudian menjawab, orang yang dimaksud Joon-hyuk memang ada,
mereka benar-benar orang yang kuat dan pemberani. Mendengar jawaban dari Korsak, seketika membuat Ju-hyuk pesimis. Orang-orang menggunakan kemampuan mereka untuk menyelamatkan dunia, sedangkan dirinya bahkan tidak punya keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya. Korsak kemudian mengatakan pendapatnya tentang Ju-hyuk. Namun, sebelum selesai berbicara, Ju-hyuk memotong dan berkata, kalau dia itu pengecut yang menyedihkan. Namun Korsak dengan semangat mengatakan, kalau Ju-hyuk adalah summoner terbaik yang pernah ada, yang seketika membuat Ju-hyuk sangat terkejut dengan pendapat Korsak. Korsak kemudian memegang kedua bahu Ju-hyuk dan berkata, hal terpenting bagi seorang summoner adalah memprioritaskan keselamatan dirinya, tapi Ju-hyuk masih tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Korsak. Korsak kemudian menegaskan, kalau sikap berani itu seperti racun, para summoner yang pemberani itu berbahaya, tidak akan ada yang tahu mereka akan mati. Dan jika summoner mati, makhluk summon seperti Korsak tidak dapat keluar lagi. Sekarang, Ju-hyuk sedikit mengerti dengan cara kerja skill summon. Korsak meminta Ju-hyuk agar tidak perlu khawatir, dia yang akan mengurus semua pekerjaan kotor, dan Ju-hyuk hanya perlu menjaga dirinya dan tetaplah hidup. Ju-hyuk yang sebelumnya murung, sekarang sudah terlihat lebih baik setelah mendengar penjelasan dari Korsak. Keesokan harinya, Ju-hyuk yang sudah terbangun dari tidurnya terlihat masih sangat mengantuk karena tadi malam dia susah tidur, masih kebingungan untuk menaiki menara atau tidak. Dalam kondisi setengah sadar, Ju-hyuk kembali pesimis. Kalau dia bukanlah siapa-siapa yang berani menaiki menara itu, dia juga seharusnya bersyukur karena rentenir dan semua hutangnya sudah hilang, dan dia bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Ju-hyuk kemudian memakai pakaian olahraga dan bertekad untuk melakukan pekerjaan seperti biasa yang aman. Dia rasa kalau dia rajin, semua pasti akan menjadi lebih baik. Tapi tiba-tiba, terdengar ponselnya yang berdering, yang ternyata itu adalah panggilan dari ayahnya yang sedang dirawat. Ju-hyuk bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya sedang mengikuti program rehabilitasi? Dan sekarang ayahnya disarankan untuk pindah ke rumah sakit yang lebih besar, tapi tiba-tiba ada informasi yang membuat Ju-hyuk sangat terkejut. Sampai mulutnya ternganga seperti tidak percaya, ayah Ju-hyuk mengatakan, kalau ibu Ju-hyuk telah dipecat. Namun meminta Ju-hyuk untuk tidak terlalu khawatir, ayahnya juga menegaskan kalau alasan dia menelpon cuman ingin tahu kabar Ju-hyuk saja, soalnya sudah lama Ju-hyuk tidak menghubunginya. Ju-hyuk kemudian berkata kepada ayahnya, kalau dia akan berkunjung ke sana saat dia punya waktu luang dan bisa makan bersama. Ju-hyuk kemudian mematikan panggilan dari ayahnya dan langsung bersiap untuk memasuki menara dengan peralatan seadanya. Walaupun beberapa saat yang lalu dia bertekad untuk hanya melakukan pekerjaan yang biasa dan aman saja, namun sekarang dia berubah pikiran karena harus mendapatkan lebih banyak uang dengan cepat. Ju-hyuk sekarang hanya berniat memasuki lantai 1 saja, dan itu juga hanya untuk melihat ke dalam sebentar dan langsung keluar. Jika situasi menjadi berbahaya, dia bisa langsung pergi dari menara itu. Dan untungnya Ju-hyuk sebelumnya mengambil cuti dari semua pekerjaan part-time-nya. Sebelum mulai memasuki menara, pertama-tama Ju-hyuk harus memanggil makhluk summon. Ju-hyuk terpikirkan kalau dia tidak harus memanggil Korsak si pembunuh gila sebagai makhluk summonnya. Ju-hyuk ingin mencoba memanggil makhluk summon yang lain. Tidak ada yang tahu. Mungkin saja yang kali ini dia mendapatkan makhluk summon dengan level Legendary Special Super Rare. Tapi saat mau memulai memanggil makhluk summon random, ada notifikasi yang memberitahu Ju-hyuk kalau memanggil summon random mustahil dilakukan, karena sisa cooldown random summon masih tersisa 28 hari lagi, yang tentu saja dia tidak punya pilihan, selain memanggil Korsak si pembunuh gila untuk menemaninya menaiki menara. Seperti biasa, Korsak muncul dengan memberi hormat dan berterima kasih. Karena telah memberikan penilaian 5 bintang pada pemanggilan sebelumnya, Ju-hyuk sedikit malu setelah melihat Korsak. Karena takutnya Korsak tahu kalau Ju-hyuk mencoba mensummon orang lain, Ju-hyuk memberitahu Korsak kalau dia sudah memutuskan untuk masuk ke dalam menara, seketika membuat Korsak terkejut. Karena bisa secepat ini Ju-hyuk menjadi seorang pemberani dan memuji keberaniannya itu, tapi tiba-tiba dia berkata hal sebaliknya. Dia berkata kalau seharusnya Ju-hyuk tidak seharusnya berani seperti ini, namun Ju-hyuk mengaskan kalau dia hanya berniat untuk uji ombak saja. Korsak kembali memuji keputusan Ju-hyuk yang sangat cerdas ini. Korsak kemudian meminta Ju-hyuk untuk menyingkirkan peralatan jelek yang dia pakai. Dan yang akan menjadi senjatanya adalah Korsak itu sendiri. Korsak juga menegaskan kalau dia akan mengantar Ju-hyuk dengan nyaman dan aman. Dan meminta Ju-hyuk untuk tidak melakukan apapun saat sudah masuk ke dalam menara. Ju-hyuk pun mengiyakan permintaan dari Korsa. Dan muncul notifikasi kalau lantai yang saat ini bisa diakses, Ju-hyuk adalah lantai 1. Setelah itu, tiba-tiba
Mereka berdua tertarik oleh sesuatu yang membuat Juhyuk sangat ketakutan sampai menangis, tapi sudah terlambat. Korsak dengan erat menarik pakaian Juhyuk, yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Setelah Juhyuk membuka portal untuk masuk ke menara, dia dan Korsak melesat melewati lubang portal itu. Tidak lama kemudian mereka sampai di lantai satu menara. Dengan kondisi tempat itu sangat gersang, awalnya Juhyuk tidak merasa ada yang aneh di dalam menara itu, tapi tiba-tiba dia merasakan aroma yang sangat tidak enak, yang membuat dia mual. Juhyuk yang tidak sanggup menahannya, akhirnya dia memuntahkan isi perutnya. Sementara Korsak yang terlihat biasa saja, hanya menenangkan Juhyuk dengan berkata, kalau nanti juga Juhyuk akan terbiasa. Setelah kondisi Juhyuk membaik, mereka langsung keluar dari zona aman yang memiliki sebuah pelindung. Juhyuk dengan helm. Konstruknya terlihat sangat serius menaklukkan lantai satu. Korsak yang seperti biasa selalu tersenyum, meminta Juhyuk untuk mengikutinya. Setelah Juhyuk keluar dari zona aman, Juhyuk tiba-tiba mendapatkan sebuah peningkatan kekuatan dari sistem dengan kekuatan fisik yang ditingkatkan sesuai level, dan sekarang Juhyuk bisa menggunakan trait dan combat skill. Dan ini adalah pertama kalinya Juhyuk resmi menjadi seorang player. Walaupun Juhyuk masih level 1, tapi sekarang dia merasa jauh lebih kuat dari biasanya. Juhyuk kemudian mendapatkan informasi dari sistem tentang misi dari lantai 1, yaitu mengalahkan 5 Fat Grubs berkulit keras dengan batas waktu penyelesaian 2 jam. Misi ini akan gagal jika Juhyuk mati atau mengabaikan misi. Setelah beberapa saat berjalan di gurun itu, akhirnya mereka menemukan sekelompok Fat Grubs yang sedang bersantai. Lantai satu adalah tahap untuk menguji kemampuan seorang player. Fat Grubs berkulit keras juga disebut cuma monster latiah. Untungnya, Juhyuk sudah mencari informasi tentang Fat Grubs berkulit keras di internet. Kekuatannya memang sangat lemah, tapi Fat Grubs memiliki kulit yang sangat keras, yang menyebabkan sulit untuk dibunuh. Berdasarkan informasi dari internet, Juhyuk tahu kalau player lain hanya berhasil membunuh satu Fat Grubs dalam kurun waktu 30 menit. Walaupun Juhyuk sempat ragu bisa mengalahkan Fat Grubs itu, tapi dia sekarang yang seorang player mencoba untuk lebih percaya diri dan berniat mencoba mengalahkan satu Fat Grubs itu sendiri. Dengan muka serius dia berjalan mendekati Fat Grubs itu. Walaupun Korsak terlihat tidak setuju dengan keputusan Juhyuk dengan berkata, kenapa Juhyuk sampai repot-repot menderita seperti itu? Juhyuk yang sudah berhadap-hadapan dengan Fat Grubs itu, kebingungan bagaimana dia akan membunuh Fat Grubs yang ada di depan matanya. Akhirnya Juhyuk berniat meminjam senjata milik Korsak. Saat Juhyuk berbalik arah, Fat Grubs itu mulai berdiri dan bersiap menyerang Juhyuk. Juhyuk merasa ada sesuatu yang aneh di belakangnya, membuat dia sedikit ketakutan. Dia kemudian melirik ke belakang, dan dia tidak menyangka kalau Fat Grubs yang terlihat lemah itu berukuran sangat besar. Sampai mukanya pucat dipenuhi keringat dingin, Juhyuk yang ketakutan pun langsung meminta bantuan Korsak untuk menyelamatkannya. Korsak yang sedari tadi mengamati dari belakang, langsung melesat ke arah Fat Grubs itu, dan dengan sekejap membunuh Fat Grubs itu dengan satu tangan saja. Bahkan kulit Fat Grubs yang terkenal keras juga seketika hancur oleh serangan Korsak. Setelah membunuh Fat Grubs itu, Korsak langsung melesat, mengalahkan semua Fat Grubs yang ada, dan meminta Juhyuk untuk tetap di belakangnya. Satu persatu Fat Grubs itu dibunuh oleh Korsak dengan begitu mudahnya. Setelah melemparkan serangannya, Korsak berbalik arah, dan seketika pedang energinya meledak yang membuat semua Fat Grubs itu hancur berkeping-keping. Bahkan Juhyuk hanya bisa ternganga melihat Korsak yang membunuh semua Fat Grubs itu. Tidak lama kemudian muncul notifikasi yang mengatakan kalau Juhyuk telah berhasil menyelesaikan misi lantai 1 dan mendapatkan hadiah 100 gram Magic Stone. Juhyuk juga mendapatkan hadiah penyelesaian dengan peringkat S++ dan mendapatkan lencana platinum. Setelah menyelesaikan misi lantai 1 dan mendapatkan hadiah, Juhyuk merasa sangat senang. Karena ternyata ini sangat mudah untuk dilakukan, dia juga merasa akan segera kaya jika terus seperti ini, tapi yang belum Juhyuk tahu. Pada saat ini, notifikasi yang sama juga telah muncul untuk setiap player di Korea Selatan. Setelah menaklukkan lantai 1, dia mendapatkan notifikasi kalau sekarang dia juga bisa menantang lantai 2 dan langsung kembali ke rumahnya. Setelah menyelesaikan misi, Juhyuk kemudian membuka ponselnya dan ternyata dia hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan lantai 1. Korsak juga memuji Juhyuk karena telah berhasil. Juhyuk kemudian berkata kalau dia tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri diam saja, tapi Korsak membalas kalau itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan oleh seorang summoner. Dari yang Juhyuk tahu, orang lain bahkan hampir tidak bisa menyelesaikan misi lantai 1 karena kelelahan setelah memukuli Fat Grubs sampai mati. Tapi ternyata yang dirasakan oleh Juhyuk malah terlalu mudah.
Dan dia mendapatkan hadiah dari lantai satu, Ju Hyuk terlihat senang. Setelah mendapatkan Magic Stone yang bisa dia jual, ini juga pertama kalinya dia melihat Magic Stone secara langsung. Dijelaskan kalau Magic Stone adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam industri saat ini, namun harganya telah mengalami banyak penurunan dibanding awal-awal muncul menara. Untuk sekarang, harganya ada di sekitar 50.000 won per 100 gram. 20 tahun sejak kemunculan Black Tower di seluruh dunia, yang tentu saja hampir semua orang sudah memahami pengetahuan umum tentang tower, tapi untuk lencana platinum Ju Hyuk sama sekali belum pernah mendengarnya. Ju Hyuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang jelas, sekarang dia akan segera mendapatkan uang 50.000 won setelah menjual Magic Stone miliknya. Sementara Korsak seperti sebelumnya ingin melanjutkan menonton drama. Untuk merayakan pencapaiannya, Ju Hyuk kemudian membeli beberapa makanan yang sangat lezat dan mengajak Korsak untuk makan bersama. Korsak yang sedang menonton drama langsung mencium bau harum dari makanan. Korsak kemudian bertanya kepada Ju Hyuk, apakah di depannya ini adalah jokbal pedas? Ju Hyuk menjawab, kalau itu bukanlah jokbal pedas, karena Korsak tidak bisa memakan makanan yang pedas. Tapi Korsak berkata, kalau dia mencium aroma pedas dari makanan itu, Ju Hyuk berpikir, kalau Korsak memang benar-benar tidak bisa memakan makanan pedas, dengan sangat senang. Korsak berterima kasih kepada Ju Hyuk atas kemurahan hatinya dan langsung mengambil makanan itu sambil makan. Ju Hyuk bertanya kepada Korsak, apakah aksen Korsak memang seperti itu? Korsak kemudian menjawab itu karena dia bergaul dengan summonernya yang sebelumnya untuk waktu yang cukup lama. Dan kalau Ju Hyuk tidak suka, dia bisa mengubah cara berbicaranya. Tapi Ju Hyuk tidak mempermasalahkannya. Dan senang mendengar cerita Korsak, mereka memakan makanan itu dengan penuh bahagia. Sekarang Ju Hyuk jadi semakin yakin kalau Korsak sama sekali tidak berbahaya. Lebih tepatnya, sikap Korsak masih bisa Ju Hyuk toleransi. Keesokan paginya, Ju Hyuk membuat jadwal harian yang terbaru dengan memasukkan penaklukan tower bersama Korsak dan membuang kuliah hariannya. Dengan hanya memasukkan 2 pekerjaan part-time-nya saja, yaitu bekerja di minimarket dan restoran barbecue. Setelah pulang bekerja, dia bisa menyelesaikan tower bersama Korsak. Ju Hyuk kemudian memanggil Korsak lagi dan memberikan 5 bintang. Yang membuat Korsak kebingungan apa yang harus dia lakukan untuk berterima kasih, Ju Hyuk kemudian berkata, kalau dia bisa memberi 10 bintang, maka dia akan memberikan 10 bintang kepada Korsak. Korsak sangat senang. Kalau Ju Hyuk puas dengan kinerjanya, Ju Hyuk yang penasaran kemudian bertanya tentang seberapa penting penilaian tingkat kepuasan kepada Korsak. Korsak kemudian menjelaskan kalau semakin tinggi rating, maka semakin banyak manfaat yang bisa didapatkan. Sebagai contoh, periode manifestasi dan peringkat bisa meningkat, dan tentu saja kemungkinan dipanggil lagi akan meningkat. Setelah selesai berbincang, mereka berdua pergi untuk menaklukkan tower lantai 2. Berbeda dengan sebelumnya. Sekarang, Ju Hyuk menjadi lebih percaya diri dengan Korsak sebagai pengawalnya. Tingkat kesulitan dari misi lantai 2 meningkat, sekarang mereka harus mengalahkan 10 Fat Groups yang cerdik dalam waktu 2 jam. Jika di lantai 1 Fat Groups hanya diam dan bergerak lambat, di lantai ini mereka bergerak ke sana kemari dengan cepat, yang membuat Ju Hyuk tercengang sampai membuatnya kebingungan apa yang bisa dia lakukan di lantai 2 ini. Namun Korsak menjawab kalau Ju Hyuk tidak ada waktu untuk melakukan sesuatu, karena Korsak akan menyelesaikan semuanya dalam waktu 3 menit. Korsak pun langsung melesat ke depan dengan senjata di tangannya, Ju Hyuk yang terlihat senang. Kemudian berteriak kepada Korsak kalau menu makan malam ini adalah ayam dan bir. Korsak yang mendengar perkataan Ju Hyuk, kemudian tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Ju Hyuk. Dalam sekejap semua monster itu telah Korsak bantai dengan mudah. Ju Hyuk sampai tercengang. Karena dengan mudahnya misi di lantai 2 telah selesai, dan seperti sebelumnya dia sekarang mendapatkan peringkat S++ untuk lantai 2, Ju Hyuk juga mendapatkan lencana platinum dan 200 gram Magic Stone. Bahkan kecepatan penyelesaian misi ini lebih cepat dari jadwal harian yang sudah Ju Hyuk tetapkan sebelumnya. Setelah selesai di lantai 2, mereka melanjutkan ke lantai 3, dan kali ini Korsak memuji Ju Hyuk karena pendaratan Ju Hyuk sudah semakin baik dari sebelumnya. Dengan mudahnya mereka menyelesaikan misi lantai 3 dan mendapatkan lencana platinum seperti sebelumnya. Begitu juga dengan lantai 4, lantai 5. Setelah mendapatkan 5 lencana platinum, Ju Hyuk dikejutkan dengan muncul notifikasi kalau dia mendapatkan special perk. Karena telah mengumpulkan 5 lencana platinum, efek dari special perk ini adalah jumlah summon yang bisa dipanggil meningkat menjadi 2. Ju Hyuk kemudian memunculkan status window miliknya. Terlihat kalau sekarang dia sudah berada di level 6 dan trade-nya meningkat. Summon simultan menjadi 2. Dengan muka senang, Ju Hyuk sekarang mengerti dari peningkatan itu, yaitu dia bisa mendapatkan 2 makhluk summon dalam waktu yang sama.
Bahkan ketika Juhyuk hanya membawa korsak, dia dengan cepat bisa menyapu semua monster tanpa kesusahan sedikit pun. Tidak bisa dibayangkan nanti ketika dia sudah mendapatkan makhluk summon baru akan semudah apa menyelesaikan misi di menara tersebut. Juhyuk sekarang sadar akan manfaat dari lencana platinum yang dia kumpulkan selama ini. Ternyata lencana platinum itu akan memberikan sebuah peningkatan skill. Ketika dia sudah mendapatkan beberapa lencana, Hyuk membayangkan kalau ini akan menjadi perjalanan pertarungan jangka panjang. Dia yang sebelumnya khawatir akan keselamatannya, sekarang merasa lebih aman karena dia bisa menggunakan dua summon. Namun, untuk pakai skill random summonnya lagi, cooldownnya lebih dari 20 hari lagi. Juhyuk bergumam dalam hatinya untuk bertahan dengan hati-hati sampai saat itu tiba. Dalam 20 hari lagi, Juhyuk membayangkan selagi dia menikmati hidup santai, makhluk summon miliknya akan terus menerobos dengan peringkat S++, yang membuat Juhyuk semakin bersemangat untuk menaklukkan lantai selanjutnya, yaitu lantai ke-6. Di sisi lain, terlihat sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah, yang di dalamnya ada beberapa orang yang sedang berdiskusi serius. Salah satu orang yang duduk di sana, kita panggil saja si paman, dia bergumam dalam kepalanya, bertanya-tanya, kapan itu akan berbunyi hari ini? Pagi atau sore? Mungkin larut malam. Tiba-tiba si wanita muncul di sampingnya sambil menatapnya dan berkata, "Kau memikirkan pengumuman itu kan?" Yang seketika membuat si paman sangat terkejut dan berkata kepada si wanita itu untuk memperbaiki kebiasaan mengagetkan orang. Namun si wanita menjawab kalau dia hanya tidak tahan penasaran. Si paman bernama Gwang Il, yaitu ketua tim agensi manajemen Awakener. Sedangkan si wanita bernama Lee Min Ah, kepala seksi agensi manajemen Awakener. Gwang Il kemudian bertanya kepada Min Ah, "Jadi apa pengumuman baru sudah muncul?" Min Ah kemudian menjawab, "Ya, itu clear rank S++ di lantai 6 Black Tower Korea." Gwang Il kemudian berpikir kalau pengumuman tower di dunia berbunyi satu demi satu akhir-akhir ini. Isinya tidak lain adalah berita penyelesaian rank S++. Bahkan muka Gwang Il sampai berkeringat dingin karena ketakutan. Dia berpikir kalau orang yang menyelesaikan dengan mendapatkan peringkat S++ pasti adalah satu orang, karena lantai 1 sampai 5 diselesaikan secara berurutan. Yang jelas orang itu adalah seseorang dengan skill yang belum pernah ada sebelumnya, yang tentu saja kita tahu kalau itu adalah perbuatan Juhyuk. Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan, jika lantai 7, 8, 9, 10 dan seterusnya diselesaikan mulai sekarang adalah peringkat rank S++. Pak Kepala Botak sampai memukul meja dengan keras dan berkata kepada Gwang Il dan Min Ah, "Kalian berdua tahu, tapi sampai sekarang rekor terbaik Korea adalah rank A." Pak Kepala Botak itu bernama Kyung Soo, yaitu agensi manajemen Awakener. Diketahui juga ternyata seorang Awakener biasanya menyelesaikan setiap lantai itu hanya mendapatkan peringkat A. Tidak ada sampai sekarang yang mendapatkan peringkat S++ dan pengumuman global muncul untuk penyelesaian S++ kali ini terungkap. Mereka kemudian melanjutkan diskusi kalau di komunitas internasional, seorang player berganti kewarganegaraan sudah cukup umum. Bahkan ada penculikan yang terjadi secara diam-diam. Sebelum negara Korea kehilangan sosok player yang luar biasa ini, mungkin seperti diculik ataupun pergi ke negara lain untuk pindah kewarganegaraan, mereka berkata kalau mereka harus segera menemui player ini. Pak Kepala Botak meminta mereka berdua untuk terus mengawasi semua player yang baru terdaftar menjadi seorang Awakener. 2 hari kemudian di sebuah rumah kecil, yaitu rumah Juhyuk, terlihat Korsak yang sedang mencuci piring dan tidak lupa dengan muka yang sangat senangnya. Juhyuk berkata kepada Korsak kalau hari ini akan menyelesaikan lantai 8. Tentu saja Korsak selalu siap. Apapun perintah Juhyuk, Korsak akan melakukannya. Juhyuk hanya tersenyum tipis karena dia bisa menyelesaikan satu lantai setiap hari tanpa ada beban sedikit pun. Juhyuk bergumam dalam hatinya sampai lantai 10 tahap, di mana melepaskan label pemula, dan semuanya berjalan lancar. Setelah selesai bersih-bersih, mereka berdua akhirnya masuk ke lantai 8. Terlihat kalau situasi di lantai 8 yaitu sebuah hutan dengan rawa. Juhyuk dan Korsak berjalan pelan-pelan di atas genangan air, tentu saja dengan Korsak yang memimpin perjalanan. Untuk misi lantai 8 ini, yaitu mengalahkan 10 prajurit katak berduri merah. Tidak lama setelah mereka berjalan, tiba-tiba mereka diserang dengan banyak sekali katak berduri merah dengan persenjataan lengkap. Katak itu menyerang menggunakan lidahnya yang sangat panjang. Namun, dalam sekejap katak-katak itu sudah terpenggal. Tentu saja itu adalah perbuatan dari Korsak. Terlihat kalau Korsak sama sekali tidak kesulitan untuk membunuh semua katak itu, dan akhirnya misi di lantai 8 telah selesai. Untuk rewardnya di lantai 8 ini, Juhyuk mendapatkan 800 gram Magic Stone. Dan seperti biasa, mereka menyelesaikan lantai 8 dengan peringkat S++.
dan mendapatkan lencana platinum. Setelah menyelesaikan lantai 8, mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Dan Korsak tidak lupa memuji kerja dari Juhyuk. Namun Juhyuk berkata kalau dia tidak melakukan apa-apa. Korsak menjawab hanya memasuki tower saja sudah termasuk sulit. Juhyuk dengan senang berterima kasih kepada Korsak karena mereka bisa naik dengan cepat. Namun Korsak mengingatkan untuk jangan menurunkan pertahanan Juhyuk karena mulai dari lantai 10 nanti akan lebih sulit dari biasanya. Walaupun mereka sudah hampir mencapai lantai 10, tapi kecepatan mereka menyelesaikan lantai demi lantai tetap saja sangat cepat, sekitar 3 menit setiap lantai. Juhyuk terpikirkan untuk memberikan sebuah hadiah kepada Korsak hari ini. Dia kemudian mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang sambil berkata kepada Korsak kalau masih ada waktu yang tersisa untuk pemanggilan summon. Jadi Juhyuk meminta Korsak untuk sesekali pergi keluar dan bersenang-senang, bisa membeli makan makanan enak atau apapun itu, asal jangan membuat masalah. Namun Korsak menolak kebaikan dari Juhyuk yang membuat Juhyuk kebingungan kenapa Korsak tidak mau bersenang-senang sendiri. Korsak kemudian menjawab kalau dia tidak bisa meninggalkan Juhyuk begitu saja, jadi untuk sekarang Korsak hanya ingin menonton televisi saja. Juhyuk terpikir ternyata kepatuhan mutlak yang dibilang sistem ternyata sampai segini. Oleh karena itu, Juhyuk terpikirkan untuk membeli ayam yang sangat disukai oleh Korsak. Seketika muka Korsak pun tersenyum lebar dan berkata itu kedengarannya enak. Korsak yang bersemangat langsung mengambil ponsel milik Juhyuk dan memesan paket ayam. Tapi Korsak tidak memesan ayam dengan rasa pedas, melainkan dengan rasa keju, mentega, atau yang manis. Yang jelas, Korsak tidak suka dengan rasa pedas. Sementara Juhyuk hanya melihat Korsak dari belakang dan berniat melihat hadiah yang dia dapatkan dari tower. Hadiah baru itu yaitu Exclusive Healing Potion. Dan hadiah itu bisa dia berikan kepada Korsak. Dari namanya terdengar seperti ramuan penyembuh. Namun Juhyuk kebingungan apa yang sebaiknya dia lakukan dengan batu kristal di depannya itu. Dia berpikir dalam kepalanya kalau dia sudah mengumpulkan batu kristal sebanyak 3,6 kg di inventorinya. Jika dia menjualnya, dia akan mendapatkan uang sebanyak 2,8 juta won. Hari ke-10 memanjat tower. Pada hari ini, Juhyuk semakin bersemangat untuk segera menaklukkan lantai 10. Padahal pada awalnya Juhyuk hanya berniat mencoba lantai 1 saja karena ketakutan. Tapi ternyata Juhyuk malah rajin menyelesaikan satu lantai per hari. Juhyuk sekarang berpikir untuk berhenti bekerja dan fokus menaiki menara. Pada hari kemarin, mereka juga menaklukkan lantai 9, yaitu mengalahkan bunga mayat pemakan manusia hutan dengan cukup mudah. Namun, itu cukup mudah untuk Korsak, bukan untuk Juhyuk. Waktu itu Korsak membantai semua monster dengan sangat cepat. Tentu saja mereka mendapatkan peringkat S++ dan bonus platinum. Juhyuk hanya bisa berkhayal karena kesenangan mendapatkan berbagai macam hadiah, tapi dia hanya melihat Korsak menaklukkan menara satu persatu. Bahkan sekarang Juhyuk sudah melupakan apa yang dia lihat di awal, yaitu Korsak adalah asasin gila yang membunuh 3 orang sekaligus di depan matanya. Juhyuk kemudian memanggil Korsak, dan tentu saja setiap pemanggilan Juhyuk akan memberikan 5 poin penilaian. Dan sekarang dia mendapatkan notifikasi baru, yaitu karena akumulasi skor tertinggi yang terus-menerus. Waktu di dunia nyata, Korsak diperpanjang selama 1 jam. Hal itu seketika membuat Juhyuk menjadi lebih senang. Sekarang, dia tahu manfaat dari memberikan skor tertinggi. Begitu juga dengan Korsak, dia terlihat sangat senang dan berterima kasih kepada Juhyuk karena selalu memberikan penilaian 5 bintang kepadanya. Korsak kemudian berkata kepada Juhyuk kalau dia akan membantu Juhyuk 1 jam ke depannya. Juhyuk juga menantikan kerjasamanya dengan Korsak. Dengan tersenyum, Korsak berkata, "Cukup percayakan padaku." Beberapa saat kemudian mereka akhirnya memasuki lantai ke-10. Terlihat kalau suasana di lantai ke-10 adalah hutan rimba yang sangat lebat. Mereka berdua kemudian berjalan keluar dari zona aman dengan dipimpin oleh Korsak. Karena setiap kali Juhyuk memasuki menara, dia akan mendapatkan peningkatan kemampuan dan peningkatan fisik. Sekarang, ketika dia memasuki lantai ke-10, dia merasakan peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan dia merasakan mana misterius meluap-luap di dalam perutnya. Juhyuk merasa kalau dia sekarang sudah menjadi seekor kuda liar yang tak terkendali. Ketika sedang berjalan dengan percaya diri, Juhyuk memegang pundak Korsak dan berkata kalau mulai sekarang dia akan membantu juga. Namun Korsak tidak setuju, karena jika ada satu goresan kecil saja pada Juhyuk, maka Korsak harus membenturkan kepalanya ke tanah. Dengan percaya diri, Juhyuk menjawab Korsak tidak perlu khawatir karena ia sudah menjadi kuda liar. Korsak membalas bahwa semangat dan pujian Juhyuk sudah cukup, sehingga Juhyuk tidak perlu membantunya menyelesaikan lantai 10. Namun, Juhyuk tetap bersikeras agar mereka melakukannya bersama-sama.
Tidak lama kemudian, Juhyuk dikejutkan oleh sepasang bola mata berukuran sangat besar di depannya. Ternyata itu adalah monster belalang sembah raksasa. Juhyuk seketika mundur beberapa langkah dengan ketakutan hingga berkeringat dingin, sementara Korsak tetap tenang di depannya. Juhyuk bertanya-tanya bagaimana player lain bisa menangkap makhluk seperti ini. Juhyuk sempat berdalih bahwa mengirim dua orang untuk menangkap serangga kecil akan merusak harga diri manusia. Namun akhirnya ia mengakui bahwa ia memang takut pada serangga tersebut. Saat monster itu meraung dan bersiap menyerang, Juhyuk yang awalnya ingin bertarung kini hanya bisa menyemangati Korsak dari belakang. Korsak menghadapi serangan monster itu dengan santai. Ia melompat ke sana kemari, menaiki capit belalang sembah tersebut, dan dalam sekejap memotong semua tangannya. Kulit belalang sembah yang keras tidak berarti apa-apa di hadapan Korsak. Setelah monster dikalahkan, muncul notifikasi bahwa misi lantai 10 selesai. Level Juhyuk meningkat dan ia mendapatkan hadiah berupa 1 kilogram Magic Stone serta peringkat S++ dan lencana platinum. Setelah keluar dari lantai 10, Juhyuk segera membuka status window untuk melihat hak istimewa setelah mengumpulkan 10 lencana platinum. Ternyata, ia bisa menyalin satu skill milik makhluk yang di-summon. Daftar skill yang tersedia antara lain, Blade Explosion Shockbreaker Sneaky Ambush, Poison Dagger, Shadow Step Disruption, Stealth, Invisibility, Polymorph, dan lainnya. Korsak menyarankan Juhyuk untuk memilih skill Shadow Step tanpa perlu banyak berpikir. Korsak menjelaskan bahwa skill tersebut sangat berguna untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu. Meski sempat kesal karena merasa dianggap seperti orang yang akan kabur sendiri, Juhyuk akhirnya menerima saran tersebut karena menyadari pentingnya gerakan kaki bagi seorang petarung. Karena penasaran, Juhyuk mencoba menggunakan skill Shadow Step di dunia nyata, namun ternyata skill itu tidak bekerja. Ia merasa tidak adil karena makhluk summon bisa menggunakan skill di dunia nyata, sementara ia tidak bisa. Korsak pun mengaku tidak tahu alasannya. Keesokan harinya, hari ke-11 menjelajahi tower, Juhyuk menelepon seseorang yang itu adalah agensi manajemen Awakener. Juhyuk kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia adalah seorang Awakening, jadi dia menelepon untuk mengabari. Pihak agensi tidak lupa memberikan selamat kepada Juhyuk dan berkata kalau Juhyuk pasti bingung dan meminta izin kepada Juhyuk untuk menyuruh orang dari agensi mengunjungi rumah Juhyuk. Juhyuk pun memperbolehkannya dan memberikan alamat rumahnya. Pihak agensi berkata kalau mereka akan sesegera mungkin mengirim orang ke rumahnya. Setelah menelpon pihak agensi, badan Juhyuk seketika menjadi lemas karena seorang rakyat biasa Bong Juhyuk menghubungi agensi manajemen Awakener untuk menjual Magic Stone. Juhyuk merasa kalau ini adalah keputusan paling berani selama hidup 25 tahun. Di sisi lain, terlihat Min Ah yang sedang berjalan mendekat ke arah mobil dinas miliknya, yang ternyata di dalam mobil dinas itu terdapat seseorang yang bernama Guang Il. Saat Min Ah masuk, Guang Il kemudian bertanya kepada Min Ah bagaimana dengan Awakener yang menghubungi kita dari Daegu kemarin. Min Ah kemudian menjawab kalau sepertinya Awakener tersebut bukan pemilik rekor S++ yang membuat Guang Il menjadi sedikit resah. Karena mereka sekarang ditugaskan untuk mencari siapa sebenarnya pemilik rekor S++ ini. Dengan muka serius, Guang Il berkata, untuk sekarang mereka harus berlarian sejauh mungkin untuk menemukan siapa rank S++ itu dan harus membawa mereka ke tim elit, bahkan jika harus mencurahkan bayaran terbaik yang bisa ditawarkan agensi. Sementara di rumah Juhyuk, Juhyuk dengan semangat membersihkan rumahnya karena pihak agensi sebentar lagi akan tiba di sana. Tidak lama kemudian, terdengar dari luar pintu yang berkata kalau mereka adalah dari agensi manajemen Awakener. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu, Juhyuk tiba juga. Juhyuk kemudian membuka pintunya menyambut Guang Il dan Min Ah dengan hangat saat mereka tiba di rumahnya. Guang Il memperkenalkan dirinya sebagai ketua tim dari agensi manajemen Awakener dan memperkenalkan Min Ah sebagai rekannya yang juga merupakan seorang player. Kehadiran Min Ah membuat Juhyuk merasa sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya ia menerima tamu wanita di rumahnya hingga wajahnya memerah dan jantungnya berdetak kencang saat Min Ah mendekat untuk mengamati dirinya dari dekat. Min Ah kemudian menatap Juhyuk dan langsung bertanya, "Itu kau kan S++?" Juhyuk yang tidak mengira kalau wanita itu mengetahui identitasnya, langsung mundur beberapa langkah ke belakang sambil berteriak karena terkejut. Dengan muka pucat, Juhyuk bertanya-tanya dalam hatinya, apakah mereka punya cara rahasia untuk mengidentifikasi player yang awakening dan tidak diketahui oleh Juhyuk? Untuk menutupi rahasia tersebut, Juhyuk kemudian terpikirkan sebuah rencana, yaitu menyangkal pernyataan si wanita dan bersikap seperti biasa. Namun, bodohnya, karena Juhyuk adalah seorang introvert yang akut, bahkan dia sama sekali tidak bisa berbohong dengan baik.
Ketika Juhyuk mencoba berbohong, kalimat yang mau keluar dari mulut Juhyuk terdengar sangat kaku. Begitu juga dengan gestur badannya yang terlihat seperti seorang robot. Dan tentu saja, yang membuat Min-ah semakin curiga terhadap Juhyuk karena perilaku Juhyuk yang semakin mencurigakan. Terlihat kalau Min-ah sudah jelas mengetahui kalau Juhyuk sedang berbohong. Di saat Min-ah menatap Juhyuk dengan tajam, tiba-tiba Gwang-il datang dan memukul kepala Min-ah sambil berkata kepada Min-ah untuk jangan menekan Juhyuk. Dan Min-ah hanya mengiyakan perkataan dari Gwang-il tanpa mengatakan hal lain. Gwang-il kemudian meminta maaf kepada Juhyuk atas tindakan tidak sopan yang dilakukan oleh bawahannya, Min-ah. Juhyuk kemudian menggaruk kepalanya walaupun tidak gatal dan berkata kalau dia tidak masalah dengan perilaku Min-ah. Dan dalam hatinya, Juhyuk sekarang menjadi lega karena ternyata mereka berdua hanya menguji Juhyuk, tapi itu hanya pendapat Juhyuk saja. Selanjutnya dijelaskan tentang identitas sebenarnya dari Menara Hitam atau Black Tower. Black Tower yang menjulang tinggi ke langit tampak menyeramkan dan 20 tahun yang lalu ia muncul dalam semalam di seluruh dunia. Setiap negara mengirim ilmuwan dan tentara untuk menyelidikinya, tapi tidak ada yang bisa mendekatinya. Semua helikopter, pesawat yang mereka gunakan hancur, seolah terhalang oleh dinding tak kasat mata. Pada awalnya semua orang bertanya-tanya apa Black Tower itu, namun pertanyaan itu mulai terjawab ketika para player muncul, yang ternyata tower tersebut berfungsi seperti game dengan lantai yang harus diselesaikan satu persatu. Dan tentu saja, itu semua adalah tugas seorang player. Para player akan mendapatkan skill masing-masing ketika berada di dalam tower. Namun, ketika mereka berada di luar tower, para player hanyalah seorang manusia biasa. Hadiah-hadiah yang didapat di sana juga dapat meningkatkan perlengkapan para player, bahkan mendongkrak perekonomian dunia. Namun, ada hal buruk di balik itu semua, yaitu jika tidak ada lantai baru yang ditaklukkan dalam 6 bulan, maka hitung mundur akan hancurnya atau runtuhnya tower tersebut akan dimulai. 3 tahun lalu hal tersebut terjadi di daerah Mumbai, yang menyebabkan hilangnya Mumbai oleh runtuhnya tower. Setiap negara memiliki antara 1 hingga 2 tower, namun untungnya Korea hanya dapat 1 tower dan terletak jauh di pegunungan Gangwon. Diperkirakan total manusia yang awakening sekitar 5.000 hingga 10.000 di seluruh negeri, yang berarti 0,01 sampai 0,02% dari seluruh populasi. Jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan total populasi. Namun kabar baiknya, negara Korea jika dibandingkan dengan seluruh negara-negara di dunia termasuk ke dalam top kelas dalam menaklukkan lantai, yaitu 66 lantai, di atas Amerika yang 65 lantai. Jadi untuk sekarang tidak perlu khawatir akan masa depan negara Korea karena memiliki banyak player yang sangat kuat. Jika dahulu manusia pernah menjelajahi benua baru, di masa sekarang manusia menjelajahi tower. Setiap awakening yang sudah menghubungi pihak manajemen dapat mendaftar sebagai player resmi dan bisa menjadi pahlawan dengan cara menaklukkan lantai yang ada di dalam tower. Setiap awakener yang sudah menghubungi pihak manajemen dapat mendaftar sebagai player resmi dan bisa menjadi pahlawan yang berjasa bagi negara. Setelah Juhyuk mendapatkan pemahaman dasar mengenai tower dari Gwang-il, sekarang Gwang-il akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memverifikasi Juhyuk kalau dia beneran seorang awakener. Gwang-il kemudian bertanya kepada Juhyuk, apakah benar Juhyuk adalah seorang awakener? Juhyuk kemudian mengiyakan pertanyaan tersebut dan berkata kalau dia bahkan sudah memasuki tower dan sudah menyelesaikan beberapa lantai. Untuk membuktikannya, Juhyuk mengeluarkan Magic Stone miliknya yang sudah dia kumpulkan. Gwang-il kemudian menanyakan kepada Juhyuk lantai berapa yang sudah dicapai oleh Juhyuk. Juhyuk kemudian menjawab kalau dia telah menyelesaikan sampai lantai ke-10. Setelah mendapatkan jawaban dari Juhyuk, seketika Gwang-il dan Min-ah mencurigai sesuatu dan menatap satu sama lain. Itu karena lantai 10 adalah lantai yang sama dengan si rekor S++. Min-ah yang sudah curiga dari awal semakin mencurigai Juhyuk kalau memang Juhyuk adalah si rekor S++. Min-ah kemudian bertanya kepada Juhyuk, apakah Juhyuk sudah mendengar tentang pengumuman global baru-baru ini? Juhyuk yang tahu maksud dari pertanyaan Min-ah kemudian berpura-pura lagi dan mencoba bertingkah alami. Juhyuk berkata kalau dia memang sudah mendengar tentang hal itu, yaitu rekor S++. Juhyuk juga menambahkan kalau siapapun itu adalah orang yang luar biasa. Namun seperti sebelumnya, Juhyuk sama sekali tidak bisa berbohong. Badannya, ucapannya menjadi kaku seperti sebelumnya. Gwang-il yang melihat tingkah Juhyuk kemudian berkata kalau Juhyuk tidak perlu gugup seperti itu. Gwang-il kemudian bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah memang benar Juhyuk cuman gugup atau mempermainkannya? Yang jelas sangat mencurigakan. Bahkan badan Juhyuk saja sampai bergetar karena ditanya hal tersebut. Namun Gwang-il tidak terlalu memperdulikannya
dan bersikap profesional dengan melanjutkan proses kontrak. Namun sebelum menandatangani kontraknya, Guang Il akan mencoba menjelaskan detail kontraknya terlebih dahulu kepada Ju Hyuk. Guang Il menjelaskan kalau pihak manajemen membagi player menjadi dua kelompok. Yang pertama, tim elit dan kedua, tim umum. Tim umum mengatur jadwal mereka sendiri dan memanjat dengan bebas seperti pekerja lepas. Dan untuk tim elit, mereka bekerja sama dengan pihak agensi manajemen. Tim elit harus menaklukkan lantai yang lebih tinggi daripada tim umum, tapi mereka menerima pendanaan, peralatan, dan dukungan keamanan dari pihak manajemen. Karena di luar tower mereka juga hanya manusia biasa. Oleh karena itu akan sangat berbahaya jika tim elit tidak mendapatkan pengamanan dari pihak manajemen. Yang tentu saja menjadi tim elit akan mendapatkan gaji yang sangat besar yang melampaui pendapatan tim umum. Sambil mendengarkan penjelasan Guang Il, Ju Hyuk berpikir, jika mereka tahu Ju Hyuk adalah si rang S++, maka Ju Hyuk akan tamat. Untuk selanjutnya, Guang Il mengajukan pertanyaan tambahan yaitu, setahu Guang Il, Ju Hyuk adalah seorang yang sangat nolep. Kemudian bertanya kepada Ju Hyuk, apakah Ju Hyuk benar-benar tidak punya teman? Sedari kecil, Ju Hyuk memang terbiasa sendiri. Dia tidak suka menjadi seorang pusat perhatian. Guang Il kemudian melanjutkan, jika Ju Hyuk melamar ke tim elit, maka Ju Hyuk akan mengenakan bodycam untuk merekam penaklukan tower. Sebelum selesai berbicara, Ju Hyuk menyela omongan dari Guang Il dan berkata, kalau dia tetap akan berada di tim umum, yang membuat Guang Il seketika terkejut mendengar jawaban Ju Hyuk. Ju Hyuk berkata kalau di tim umum saja sudah cukup baginya. Walaupun Guang Il sudah menjelaskan tentang keuntungan dari tim elit, namun Ju Hyuk tetap menolak dan berkata kalau dia tidak berbakat dan menaklukkan tower itu menakutkan. Jadi dia akan berhenti di lantai yang aman saja dan mengambil hadiah yang sudah cukup baginya. Guang Il terus mencoba membujuk Ju Hyuk agar mau masuk ke tim elit, namun Ju Hyuk tetap tegas kalau itu tidak perlu, dan Ju Hyuk sudah membuat keputusan. Min Ah, yang mendengar jawaban Ju Hyuk seketika terlihat kecewa karena orang yang berbakat seperti Ju Hyuk malah tidak berani menaklukkan tower. Min Ah tahu kalau banyak player yang suka farming di lantai menengah untuk jarahan mudah dan tidak berbahaya. Namun orang tersebut hanyalah seorang pengecut yang tidak pantas mendapatkan status player elit, dan itu semua adalah tentang tekad. Persyaratan menjadi seorang tim elit. Guang Il kemudian menyerah membujuk Ju Hyuk dan menghargai keputusannya. Untuk tahap terakhir sebelum tanda tangan kontrak, Guang Il meminta Ju Hyuk untuk memasuki tower sekarang, dan Ju Hyuk pun tidak keberatan untuk melakukannya sekarang. Ju Hyuk sadar kalau Guang Il masih mencoba menguji Ju Hyuk apakah memang benar Ju Hyuk adalah orang rang S++ itu. Ju Hyuk kemudian berkata kepada mereka berdua kalau dia memang bisa menaklukkan tower sekarang, tapi dia mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam, dan Min Ah menjawab kalau itu sama sekali bukan masalah, Ju Hyuk santai saja, tidak perlu tergesa-gesa. Dengan senyum, Min Ah melanjutkan perkataannya kalau Ju Hyuk tidak perlu merasa tertekan, karena mereka akan menunggu di sana sampai Ju Hyuk kembali. Ju Hyuk kemudian bersiap-siap mengenakan pakaian yang biasa dia pakai saat masuk ke dalam tower. Namun sebelum dia pergi, Ju Hyuk berkata kepada mereka berdua kalau mereka bisa santai-santai di rumahnya dan jika mereka butuh minuman, minuman ada di dalam kulkas. Setelah berkata seperti itu, Ju Hyuk kemudian masuk ke dalam tower, meninggalkan Min Ah dan Guang Il di rumahnya. Setelah melihat Ju Hyuk memasuki tower, sekarang Guang Il percaya kalau Ju Hyuk memang benar-benar seorang awakener. Dia kemudian bertanya kepada Min Ah pendapatnya terkait Ju Hyuk. Min Ah menjawab kalau dia tidak bisa banyak berkomentar soal bakat Ju Hyuk. Tapi yang jelas, Ju Hyuk adalah seorang penakut dan kemungkinan dia akan berhenti di lantai 11. Guang Il yang penasaran pun bertanya kepada Min Ah, kenapa Min Ah berpikir kalau Ju Hyuk akan berhenti di lantai 11? Min Ah menjelaskan karena dia seorang player. Dia pernah pergi ke lantai 11. Di sana adalah tempat menguji rasa takut seseorang, yaitu terdapat terowongan kelabang. Lantai 11 memang tidak terlalu sulit, namun sangat mengerikan. Di lantai itu, para player yang memasuki tower harus membunuh 100 monster kelabang yang menjijikkan, dan orang seperti Ju Hyuk mungkin saja akan panik, kemudian mundur ke zona aman dan menyerah. Itulah pendapat Min Ah mengenai Ju Hyuk. Dan Guang Il pun setuju dengan pendapat Min Ah. Guang Il kemudian berkata kalau dia akan segera menelepon direktur dan mengatakan kalau ini adalah jalan buntu lagi. Di dalam tower, Ju Hyuk kemudian memanggil Korsak, dan seperti biasa dengan semangat Korsak langsung menyambut Ju Hyuk sambil memberi hormat dan berterima kasih karena telah memanggilnya lagi. Misi lantai 11 yaitu menghabisi 100 monster kelabang dengan batas waktu 3 jam. Dan ternyata benar, Ju Hyuk seketika ketakutan sampai merinding karena yang dihadapi sekarang adalah monster kelabang, apalagi dengan jumlah 100 ekor. Tapi Korsak dengan semangat berkata kalau dia akan menyelesaikannya dalam 5 menit. Namun Ju Hyuk berkata
Kalau Korsak kali ini tidak perlu melakukan itu dan cukup pelan-pelan saja. Untuk kali ini mereka akan main aman, dengan muka bingung, Korsak pun mengiyakan perintah dari Juhyuk. Juhyuk kemudian menjelaskan situasinya kepada Korsak. Kalau pihak manajemen pasti ingin bukti. Kalau dia bukanlah pemegang rekor S++, Korsak yang sudah mengerti pun langsung mengajungkan jempol sebagai tanda. Kalau dia sudah mengerti apa yang harus dia lakukan. Dengan muka jahat, Juhyuk berpikir kalau ini akan seperti bayangannya dan bisa lolos dari dugaan pemegang rekor S++. Walaupun Korsak sudah mengerti untuk bertarung santai. Tapi tetap saja seekor kelamang bukanlah apa-apa. Di hadapan seorang asasin gila, Juhyuk yang berada di belakang pun berteriak kepada Korsak agar lebih lambat dan santai saja. Dengan tersenyum Korsak pun mengiyakan perintah dari Juhyuk. Untuk membuang waktu, Korsak tidak langsung menyerang para monster kelabang itu, tapi melompat ke sana kemari untuk memancing mereka. Di sisi lain Juhyuk yang sedang berdiam diri, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan monster kelabang dari dalam tanah, yang seketika membuat raut muka Juhyuk pucat dengan dipenuhi keringat dingin karena ketakutan. Juhyuk sadar kalau dia harus segera melarikan diri, namun saking takutnya badan Juhyuk tidak bisa digerakkan, sedangkan para monster kelabang itu sudah mengelilingi Juhyuk dan bersiap memakannya. Korsak yang berada cukup jauh dari Juhyuk seketika terkejut melihat Juhyuk dalam bahaya. Langsung melesat ke arah Juhyuk dan dengan cepat menghabisi semua kelabang yang berada di dekat Juhyuk. Juhyuk yang sudah selamat dari ancaman sekarang sudah sadar dan bisa bergerak. Tapi dia sedikit panik karena Korsak terlalu cepat menghabisi para monster kelabang itu. Juhyuk kemudian berteriak lagi kepada Korsak dan memerintahkannya untuk pelan-pelan. Namun kali ini Korsak tidak mematuhi perintah dari Juhyuk. Karena menurut penilaian Korsak, keselamatan Juhyuk adalah hal yang utama. Dan terus membantai semua kelabang yang dia lihat. Juhyuk yang sudah frustasi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Korsak membantai semua monster kelabang, tidak butuh waktu lama. Misi lantai 11 telah selesai dengan rank S++, dan mendapatkan hadiah lencana platinum. Setelah membantai kelabang itu, muncul notifikasi. Kalau lantai 12 sudah terbuka, Juhyuk pun hanya bisa menggerutu, karena telah gagal menipu orang manajemen. Di sisi lain, Gwang Il dan Min Ah masih menunggu Juhyuk menyelesaikan lantai 11, baru 5 menit. Setelah Juhyuk masuk ke lantai 11, tiba-tiba muncul pengumuman global yang mengatakan Black Tower Korea lantai 11 telah selesai dengan rank S++. Dan tidak lama setelah pengumuman itu muncul, Juhyuk telah kembali dari tower yang membuat mereka berdua sedikit terkejut. Dengan muka dipenuhi kebingungan mereka berdua. Sadar kalau Juhyuk adalah orang dengan peringkat rank S++. Juhyuk yang baru saja muncul, kemudian menghela nafas dan berkata, sepertinya dia harus membungkam Gwang Il dan Min Ah sekarang. Untuk membungkam Gwang Il dan Min Ah, Juhyuk kemudian memanggil Korsak yang seketika membuat Gwang Il dan Min Ah tercengang melihat skill milik Juhyuk sampai merekai tidak bisa bergerak. Juhyuk kemudian memerintahkan Korsak untuk mengikat mereka. Namun, sebelum selesai berbicara, Korsak langsung melesat dan memenggal kepala mereka berdua, yang membuat Juhyuk berteriak histeris ketakutan melihat kepala Min Ah dan Gwang Il sudah tergeletak di lantai dengan pita merah di kepalanya. Dengan muka pucat sambil menangis, Juhyuk berteriak kepada Korsak siapa yang menyuruhnya memenggal kepala mereka. Di depan Juhyuk, kepala Gwang Il dan Min Ah melotot sambil memanggil nama Bong Juhyuk. Namun, ternyata itu semua hanyalah halusinasi Juhyuk semata. Yang sebenarnya terjadi, Gwang Il dan Min Ah masih baik-baik saja dan kebingungan melihat Juhyuk yang tiba-tiba bengong dengan keringat dingin di sekujur badannya. Gwang Il kemudian bertanya kepada Juhyuk apakah Juhyuk baik-baik saja karena tiba-tiba berkeringat dingin. Juhyuk kemudian mencoba untuk bersikap biasa saja dan berkata kalau dia baik-baik saja. Setelah mengetahui identitas Bong Juhyuk, Gwang Il kemudian melanjutkan diskusi dengan Juhyuk terkait kontrak. Gwang Il memberitahu Juhyuk kalau pihak manajemen benar-benar membutuhkan orang seperti Juhyuk. Sebelum selesai berbicara, Juhyuk kemudian berkata kalau mereka telah salah paham. Mungkin waktunya tumpang tindih dengan waktu penyelesaian lantai 11 player lain. Namun, akting Juhyuk sama sekali tidak terlihat meyakinkan, malah terlihat seperti orang bodoh. Gwang Il kemudian menjawab, walaupun Juhyuk berkata seperti itu, tapi waktunya terlalu tepat di saat Juhyuk menyelesaikan lantai 11, saat itu juga pengumuman rank S++ telah muncul lagi. Namun Juhyuk terus mengelak kalau itu bukan dia, tapi hanya sebuah kebetulan saja. Gwang Il kemudian menghela napas dan berkata, karena mereka sudah mengkonfirmasi awakening Juhyuk, mereka akan menyiapkan kontraknya. Gwang Il lalu meminta map kontrak kepada Min Ah dan memberikannya kepada Juhyuk. Saat Juhyuk membaca kontrak itu, seketika Juhyuk terlihat sangat terkejut sampai mukanya pucat.
Ternyata isi kertas itu adalah kontrak tim elit. Juhyuk kemudian meminta kontrak umum kepada Gwang Il. Namun Gwang Il menjelaskan kalau ini masalah yang berbeda dari kasus biasanya, bisa dibilang ini satu-satunya kontrak sejenis di industri ini, alias kontrak ultra elit. Dengan gaji per tahun 12 miliar won plus real estate disediakan, dan detail keamanan menyeluruh yang selalu mengawasi dan mengamankan Juhyuk. Dan lagi Juhyuk akan mendapatkan hak istimewa, yaitu kekebalan hukum. Dengan semua hak istimewa yang ditawarkan, ini semua terdengar seperti bangsawan. Namun Juhyuk tentu saja tidak terlihat senang. Gwang Il kemudian melanjutkan kalau ini adalah keuntungan yang saat ini hanya dinikmati oleh rang satu Korea player bernama Yoo Cheol-min. Namun setelah mendengar semua hak istimewa yang bisa Juhyuk dapatkan, Juhyuk menunduk dan menolak semua itu dan seketika berteriak jika ini bukan kontrak umum, maka Juhyuk tidak akan mau menjadi seorang player. Bahkan Min Ah dan Gwang Il sampai terheran-heran kenapa Juhyuk menolak dengan begitu keras. Juhyuk kemudian berkata kalau dia itu membenci menjadi pusat perhatian semua orang. Menurut Juhyuk, menjadi pusat perhatian itu membebani dirinya. Contohnya, ketika dia masuk ke toko pakaian, ada pegawai yang mendekati Juhyuk dan menanyakan apa yang Juhyuk butuhkan. Hal seperti itu saja sudah sangat mengganggu Juhyuk karena Juhyuk tidak biasa berinteraksi dengan orang lain ataupun diingat oleh orang lain yang membuatnya terbebani dan stres. Bahkan ketika Juhyuk datang ke sebuah toko untuk kedua kalinya, Juhyuk akan merasa tertekan ketika penjaga toko mengingat Juhyuk dan memintanya datang lagi, yang tentu saja Juhyuk tidak akan mau lagi datang ke toko tersebut. Mendengar penjelasan Juhyuk seketika membuat Min Ah dan Gwang Il sadar kalau Juhyuk adalah orang yang introvert ekstrim. Juhyuk kemudian melanjutkan kalau dia memang berpikir menjelajahi menara sekarang cukup menyenangkan, tapi ini baru lantai 9. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, yang berarti masa depannya masih belum jelas. Gwang Il yang sudah mencoba membujuk Juhyuk dengan berbagai cara, sekarang dia terpikirkan untuk mundur dulu untuk saat ini, dan mengatakan kalau memang seperti itu keinginan Juhyuk, maka Gwang Il akan melanjutkan dengan kontrak umum yang diinginkan oleh Juhyuk. Juhyuk sadar jika perbuatannya ini dilihat seseorang, maka orang itu pasti akan frustasi dan bertanya-tanya kepada Juhyuk kenapa Juhyuk tidak langsung menerima kontrak elit dan mengambil semua keuntungannya. Tapi yang Juhyuk tahu, kontrak elit datang dengan tanggung jawab yang setara dengan apa yang akan diterima. Bahkan jika Juhyuk ingin berhenti menaiki lantai, dia tidak akan bisa melakukannya, karena tim elit adalah tim yang dibuat semata-mata untuk mencapai lantai atas yang belum terselesaikan. Gwang Il dan Min Ah pun pergi meninggalkan Juhyuk. Namun Juhyuk sama sekali tidak terlihat menyesal dengan keputusannya, karena dia menolak beban seperti itu, dan dia puas jika bisa hidup lebih nyaman dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, di kantor manajemen Awakened, Gwang Il dan Min Ah memberikan laporan kepada kepala manajemen terkait rank S++, yaitu Juhyuk. Kepala manajemen menerima laporan dari Gwang Il dalam bentuk kertas, tapi setelah membacanya, kepala manajemen langsung bertanya kepada Gwang Il, kenapa laporan di kertas berbeda dari apa yang dikatakan oleh Gwang Il di dalam telepon, yaitu Gwang Il berkata, kalau player ini adalah seorang penakut tanpa keinginan menjelajahi tower, tapi di dalam laporan kalau orang itu adalah si pemegang rekor rank S++, yang membuat kepala manajemen merasa bingung. Gwang Il hanya bisa berkata kalau Juhyuk sepertinya orang dengan kepribadian yang unik. Dia tipe warga kelas teri tingkat yang langka. Bahkan kepala manajemen sampai berkata, apakah Gwang Il dan Min Ah salah orang? Namun Min Ah menyangkalnya kalau mereka tidak mungkin salah, karena waktu saat Juhyuk masuk ke dalam menara terlalu pas dengan munculnya pengumuman terselesaikan lantai 11 dengan rank S++. Kepala manajemen kemudian berteriak kalau dia tidak peduli jika Juhyuk seorang penakut, ini adalah bakat yang belum pernah ada sebelumnya. Kepala manajemen ingin Juhyuk masuk ke dalam tim elit bagaimanapun caranya. Dengan muka serius Gwang Il menjawab kalau dia pasti akan membawa Juhyuk masuk ke dalam tim elit. Di sisi lain terlihat Juhyuk yang sedang memarahi Korsak karena Korsak tidak menuruti perkataan Juhyuk. Tapi karena Juhyuk seorang introvert, dia sama sekali tidak terbiasa untuk memarahi seseorang. Kali ini, dia memaksakan diri untuk memarahi Korsak yang tentu saja membuat mukanya terlihat seperti orang bodoh. Korsak hanya bisa diam dan meminta maaf kepada Juhyuk, sementara Juhyuk terus-menerus memarahinya. Walaupun Juhyuk berkata, dalam hatinya berpura-pura marah ternyata cukup melelahkan. Juhyuk kemudian mengancam Korsak jika Korsak melakukan itu sekali lagi, maka Juhyuk tidak akan memberikan Korsak apa-apa dan langsung melepaskan proses pemanggilannya. Keesokan harinya, Juhyuk memasuki lantai 12 dengan perlengkapan baju musim dingin, karena di lantai 12 ini, medannya terlihat seperti di sebuah kutub, dengan di sekeliling mereka salju.
Sebelum mulai menaklukkan lantai 12, Juhyuk mengingatkan Korsak untuk benar-benar pelan menyelesaikannya. Korsak pun mengiyakan perintah Juhyuk. Dengan muka percaya diri Juhyuk berpikir, kali ini dia bisa mempercayai Korsak dan mereka bisa menyelesaikan lantai 12 secara normal, yang akan membuat kantor manajemen kehilangan minat pada dirinya. Tapi tidak lama kemudian, cuaca dingin membuat Juhyuk hampir membeku. Walaupun Juhyuk datang dengan persiapan, tapi cuaca dingin di sana lebih dari dugaan Juhyuk. Juhyuk mencoba menahan dingin tersebut walaupun badannya sudah menggigil. Korsak yang melihat kondisi Juhyuk seketika mengkhawatirkannya dan berteriak kalau dia akan segera menyelesaikan lantai ini secepat mungkin dan mengantar Juhyuk ke ruangan yang hangat. Juhyuk yang mendengar perkataan Korsak langsung berteriak kepada Korsak kalau dia tidak apa-apa, jadi cukup pelan-pelan saja menyelesaikan lantai ini. Namun perkataan Juhyuk sama sekali tidak didengar oleh Korsak. Korsak langsung melesat ke depan dan dengan seketika membantai semua monster di depan mereka. Korsak berteriak jika Juhyuk terlalu lama di sana, maka Juhyuk akan masuk angin, dan pilek adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Walaupun Juhyuk berkata, kalau mereka harus pelan-pelan, tapi menurut Korsak, nyawa Juhyuk dalam bahaya. Jadi, keselamatan Juhyuk adalah prioritas tertingginya. Juhyuk yang melihat dari belakang hanya bisa merengek, karena perintahnya tidak didengar oleh Korsak. Tidak butuh waktu lama, notifikasi penyelesaian lantai 12 muncul dengan rang S++ dan mendapatkan hadiah lencana platinum, yang tentu saja pengumuman global muncul kembali yang membuat Gwang Il langsung menghubungi Juhyuk dan menanyakan apakah Juhyuk baru saja menyelesaikan lantai 12. Juhyuk mengiyakan pertanyaan Gwang Il, tapi Juhyuk berkata kalau lantai 13 mungkin sulit baginya. Juhyuk yang kesal pun mematikan panggilannya, sementara Korsak yang terlihat merasa bersalah meminta Juhyuk untuk tenang, karena sekarang Juhyuk sudah berada di tempat yang hangat. Karena Juhyuk tidak menjawab Korsak, Korsak kemudian berkata kalau dia akan menonton televisi saja. Namun Juhyuk yang sangat kesal kepada Korsak langsung membatalkan proses summon. Saking kesalnya Juhyuk kepada Korsak, bahkan dia meneteskan air mata dan berkata kalau Korsak tidak akan mendapatkan apa-apa lagi karena tidak patuh kepada Juhyuk. Keesokan harinya mereka berdua memasuki lantai 13. Terlihat kalau medan di lantai 13 dipenuhi dengan jebakan berbahaya. Misinya adalah melewati lorong yang penuh jebakan tersebut. Korsak berpikir karena di tempat itu sangat berbahaya Juhyuk bisa saja terluka. Untuk menghindari hal itu, Korsak kemudian membawa Juhyuk. Walaupun Juhyuk terus-menerus memberontak, tapi Korsak sama sekali tidak mendengarnya dan langsung melesat melewati semua jebakan itu dengan membawa Juhyuk karena dia tidak bisa berlambat-lambat di tengah-tengah semua jebakan itu. Oleh karena itu, Korsak terus-menerus melesat secepat mungkin untuk menghindari semua jebakan tersebut yang seketika muncul lagi pemberitahuan kalau mereka telah menyelesaikan lantai 13 dan mendapatkan rank S++. Dan keesokan harinya, mereka seperti biasa menaiki lantai selanjutnya, yaitu lantai 14. Pada lantai ini, monster yang mereka hadapi adalah kelelawar raksasa. Korsak berkata kalau serangan kelelawar raksasa itu memiliki jangkauan yang luas. Oleh karena itu, Korsak akan segera membereskan semua kelelawar itu sebelum serangan kelelawar itu mengenai Juhyuk. Sementara Juhyuk yang sudah menyerah memerintahkan Korsak untuk menyelesaikan lantai secara pelan-pelan hanya bisa terdiam saja. Dan tidak butuh waktu lama muncul lagi notifikasi kalau mereka telah menyelesaikan lantai 14 dengan rank S++. Setelah menyelesaikan lantai 14, Juhyuk kemudian melihat histori transaksinya dan terlihat kalau hasil dari penjualan Magic Stone senilai 2,75 juta won. Dan ada dana tambahan yaitu dana support player umum yaitu 2 juta won. Dan itu belum termasuk hadiah yang Juhyuk dapatkan dari lantai 11 sampai lantai 14, yaitu sekitar 5 kg Magic Stone. Yang jika Juhyuk tambahkan 2,5 juta won, maka Juhyuk bisa mendapatkan uang senilai 7 juta won dalam 14 hari, yang tentu saja membuat Juhyuk sangat senang. Juhyuk berpikir bagaimana kalau dia menyelesaikan lantai 20 seperti ini dan tidak mendapatkan masalah. Apalagi hadiah setiap lantai meningkat seiring level lantai juga naik. Yang diperkirakan ketika Juhyuk mencapai level 20, setidaknya hadiah yang didapatkan Juhyuk di atas 2 kg Magic Stone setiap lantai. Juhyuk bisa mendapatkan uang senilai 1 juta won per hari jika dia menjual Magic Stone yang didapatkan. Dan itu tanpa biaya tambahan atau pajak. Dengan begini, Juhyuk akan mendapatkan uang yang melimpah, kurang lebih sekitar 30 juta won dalam sebulan. Keesokan harinya, Juhyuk memanggil Korsak. Tidak seperti biasanya yang selalu memberi hormat, sekarang Korsak langsung menghantamkan kepalanya ke lantai sebagai permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada Juhyuk karena telah memberikan nilai sempurna bintang 5 kepada Korsak
Padahal Korsak tidak mematuhi dan melakukan pemberontakan kepada Juhyuk. Juhyuk kemudian memberitahu Korsak kalau penyelesaian dari lantai 15 dan seterusnya bisa dilakukan dengan nyaman tanpa meminta Korsak untuk pelan-pelan. Korsak yang terkejut tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Juhyuk, apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Juhyuk kemudian memegang kepalanya dan menjawab kalau kantor manajemen sudah mengetahui semuanya. Sudah tidak berguna jika Juhyuk mencoba untuk mengelabui mereka. Juhyuk juga berpikir kalau Juhyuk menyelesaikan lantai 15 dan seterusnya dengan mendapatkan lencana platinum, kemungkinan Juhyuk akan mendapatkan hak istimewa lagi. Juhyuk kemudian tersenyum tipis dan merasa kalau sekarang dia tiba-tiba menjadi serakah karena hak istimewa membuat Juhyuk merasa lebih aman dan lebih kuat saat menaiki lantai tower. Dengan semangat Juhyuk kemudian mengajak Korsak untuk memasuki tower lagi dan Korsak pun seperti biasa selalu siap sedia. Pada lantai 15 ini, Juhyuk diharuskan mengalahkan 20 goblin pekerja. Namun sebelum langsung menyerang, Juhyuk mengamati terlebih dahulu dari balik pepohonan. Dia berpikir kalau ini pertama kalinya dia menghadapi monster berbentuk manusia, yang pastinya para goblin itu memiliki kecerdasan meskipun rendah. Korsak kemudian memberitahu Juhyuk kalau mereka membiarkan satu saja goblin kabur, maka goblin itu akan kembali dengan membawa goblin yang lain. Korsak juga meminta Juhyuk untuk tetap bersembunyi dengan baik karena goblin adalah makhluk yang licik. Dengan tersenyum, Korsak berkata kalau dia akan menghabisi goblin-goblin itu dengan satu serangan dan akan segera kembali. Korsak kemudian menggunakan skill kamuflase yang membuat Juhyuk terkejut dan berpikir apakah dia juga bisa mempelajari skill itu jika dia mendapatkan hak istimewa lagi. Dan dengan sekejap mata, kepala goblin-goblin itu terpenggal. Bahkan para goblin itu tidak menyadari saat kepala mereka dipenggal. Tidak lama kemudian, notifikasi penyelesaian lantai 15 telah muncul dan mendapatkan hadiah Magic Stone sebanyak 1,5 kg dengan tambahan Healing Potion 5. Dan seperti biasa, Juhyuk mendapatkan rank S++ dengan bonus lencana platinum. Setelah menghabisi para goblin itu, Korsak kemudian muncul di dekat Juhyuk dan dengan senyuman mereka kembali ke rumah Juhyuk. Setelah sampai di rumah, Juhyuk kemudian mencoba membuka inventory dan melihat total lencana platinum yang didapatkan berjumlah 15. Yang tentu saja setiap kelipatan 5, maka Juhyuk akan mendapatkan sebuah hak istimewa. Pada saat sebelumnya, ketika Juhyuk mendapatkan 10 lencana, hak istimewa muncul dan memberikan skill kopi kepada Juhyuk. Juhyuk penasaran kali ini apa yang sekiranya akan dia dapatkan